Dewa Tabib Part 31. Li Dong hanya sedikit memperhatikan hal-hal yang terjadi pada Qiao Ba dan Bei Fang. Jika ada sesuatu yang penting di utara, dia tidak perlu mengambil inisiatif untuk memahaminya. Pisau di utara Ava Zhao Sanhe yang akan memberitahu dia berita itu. Dia hanya harus makan, dan minum sekarang, seperti biasa. Sore ini, grup Lin mengorganisir kegiatan membangun tim untuk pergi ke sumber air panas. Perusahaan menyewa selusin bus dan berangkat dengan gagah berani. Awalnya, Lin Yurou tidak ingin pergi. Lagi pula, sekarang perusahaan ingin mengembangkan produk baru, dan juga mencari juru bicara. Terlalu banyak hal yang harus dikerjakan. Tetapi banyak eksekutif senior dari banyak perusahaan harus membawanya bersamanya, tentu saja, mereka juga membawa Li Dong bersamanya. Dalam keputusasaan, Lin Yurou harus mengikuti. Tentu saja, Lin Guodong tidak mengikuti, tetapi tetap di perusahaan dan terus bekerja. Belum lama dia menjadi ketua dewan direksi. Terlalu banyak hal yang harus dia ketahui, dan sebagian besar perusahaan adalah anak muda. Sebagian besar orang tua seperti dia memilih untuk tinggal di perusahaan untuk bekerja. Meskipun pemandian air panas Wushan yang kami kunjungi baru-baru ini menjadi populer baru-baru ini, saya mendengar bahwa fasilitasnya sangat canggih, dan tidak lebih buruk dari pemandian air panas Tangshan di ibu kota provinsi. Terutama sekarang festival pertengahan musim gugur sudah dekat, saya tidak tahu berapa banyak orang kaya dari tempat lain yang pulang. Tiketnya sangat populer. Untungnya, kami memesan tiket 10 hari sebelumnya, jika tidak, liburan tim ini tidak akan mungkin. Resor Kesehatan Pemandian Air Panas Wushan baru saja dikembangkan oleh pemerintah setempat di persimpangan Laut Cina Timur dan kota tetangga. Segera setelah resor kesehatan ini diluncurkan di pasar, itu sangat populer dan menjadi populer di internet, menjadi tanah suci selebriti internet yang terkenal. Bahkan banyak orang dari luar negeri datang ke sini dengan kagum. Ketika saya berkendara ke Wushan, itu sudah agak terlambat, tetapi untungnya perusahaan telah memesan hotel terlebih dahulu, jadi semua orang memarkir mobil di hotel terlebih dahulu dan kemudian berjalan untuk mencari makanan. Kota Wushan adalah kota yang terkenal di Laut Cina Timur, banyak bangunan yang tersisa dari periode Qingming. Dulunya merupakan tempat yang baik untuk bepergian, tetapi sekarang ada lebih banyak sumber air panas Osan, dan arus orang datang dan pergi terus-menerus. Wow, lihat, ada banyak orang asing di sini. Asisten Lin Yurou, Xiao Bai, memukul lidahnya. Karena terlalu banyak orang di perusahaan, pembangunan tim dibagi menjadi banyak tim kecil, masing-masing mencari makanan, dan kemudian pergi ke sumber air panas untuk membangun tim. Sekarang Li Dong dan partinya tidak banyak, hanya ada sekitar 10, tetapi 10 orang ini semuanya adalah tokoh senior di perusahaan. Entah asisten manajer umum seperti Xiao Bai, atau manajer beberapa departemen. Kebanyakan dari mereka adalah wanita. Xiao Bai, sama seperti kamu, bagaimana kamu bisa menikah di masa depan? Kata seorang rekan pria sambil tersenyum. Hah, manajer Zhang, apakah Anda memprovokasi saya? Mata besar Xiao Bai menyipit, dan dia mulai bersiap. Dia sangat populer di perusahaan, dan semua orang sangat menyukainya. Xiao Bai juga bercanda dengan manajer ini dari waktu ke waktu, yang sudah biasa. Manajer Zhang itu dengan cepat mengangkat tangannya untuk menyerah, dan suasananya sangat bahagia. Tidak butuh waktu lama bagi semua orang untuk menemukan restoran antik, yang didekorasi dengan gaya antik dan terlihat sangat khas. Toko ini juga merupakan tanda keberadaan tingkat di kota Wushan. Makanan yang disiapkan oleh para koki bahkan lebih istimewa. Hampir semua orang yang datang ke sini untuk mengunjungi sumber air panas akan memilih untuk datang ke sini. Bahkan banyak pemimpin dan orang kaya datang ke sini dan suka makan di restoran ini. Bisnisnya sedang booming, tentu saja harganya juga mahal. Aku akan pergi ke tempat lain, hidangan di sini terlalu mahal. Xiao Bai melihat tawaran di menu dan diam-diam menggerutu. Pada saat ini, manajer Zhang sedikit terkejut dan berkata, "Hei, lihat orang itu." Semua orang melihat ke arah yang dia tunjuk, dan mereka melihat seorang wanita mengenakan kacamata hitam melihat ke bawah dan minum sup. Sepasang kacamata hitam yang dikenakannya sangat besar, menutupi sebagian besar wajahnya, hanya memperlihatkan dagunya yang runcing dan mulut ceri yang kecil. Namun dalam hal berpakaian dan temperamen, wanita ini pasti menawan. "Mesum, kamu, apakah kamu tidak pernah melihat wanita cantik?" Seorang manajer wanita berkata tanpa suasana hati yang baik, "Kami memiliki begitu banyak wanita cantik di sini, apakah tidak cukup bagi Anda untuk melihatnya?"
Lin Yurou memandang Li Dong dan menemukan bahwa Li Dong hanya melihat dan kemudian membuang muka, lalu melihat dirinya lagi. Melihat tatapan Li Dong, wajah cantik Lin Yurou sedikit memerah. Kemudian dia merasa tangannya digenggam, dan wajah Lin Yurou menjadi lebih merah, tentu saja dia tahu bahwa Li Dong yang memegang tangannya. Sejak menjalin hubungan dengan Li Dong, kontak fisik antara keduanya menjadi sangat sering. Selain itu, Li Dong sangat berani, bahkan di perusahaan, dia akan memegang tangannya dan mengabaikan pendapat orang lain. Personil perusahaan telah lama mengetahui tentang hubungan Li Dong dengan Lin Yurou, dan itu tidak mengherankan. Tidak, apakah menurutmu wanita itu agak akrab? Manajer menggelengkan kepalanya dengan cepat dan berbisik membela. Familiar, Xiaobai dan yang lainnya terkejut. Ya, ketika saya sedang makan, saya mengenakan kacamata hitam besar dan terlihat licik, dan ketika saya melihat wajah itu, saya selalu berpikir dia mungkin orang yang terkenal. Manajer menyentuh dagunya dan berpikir. Hah, orang suka memakai kacamata hitam saat makan, ada apa denganmu? Manajer wanita itu melengkungkan bibirnya. Melihat apa yang kamu katakan, aku hanya ingin tahu. Manajer Zhang mengerutkan kening, siapa itu? Mengapa kamu begitu akrab ya? Tiba-tiba, dia menamparkan kakinya tiba-tiba, dan bergumam kegirangan, ngomong-ngomong, saya ingat, dia sangat mirip dengan superstar Shen Yun itu. Shen Yun adalah bintang besar, bagaimana dia bisa datang ke tempat kecil seperti kota Wushan? Manajer wanita itu bertanya. Xiaobai dan yang lainnya tidak mempercayainya, menyebabkan manajer Zhang sedikit terjerat. Benar, sebagai Shen Yun, pemandian air panas terkenal apa di dunia yang belum pernah dikunjungi, kembali ke pemandian air panas Wushan. Semua orang tidak percaya. Hanya Lin Yurou yang menatap Li Dong, sedikit tak berdaya. Semua orang di tempat kejadian tahu siapa Shen Yun, tetapi mereka sendiri tidak tahu. Li Dong adalah dewa perang timur. Dunia sebelumnya sangat monoton. Dia hanya terus membunuh atau menyelamatkan orang, dan tidak mungkin memperhatikan selebriti. Sejak Lin Yurou telah lulus dari universitas, dia telah berlari sepanjang hidup setiap hari, dia kelelahan dan tidak memiliki niat untuk memperhatikannya. Tetapi ketika datang ke bintang besar, Lin Yurou ingat bahwa produk baru yang dikembangkan oleh perusahaan membutuhkan brand ambasador. Memikirkan hal ini, Lin Yurou tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat wanita yang memakai kacamata hitam. Tepat ketika Xiaobai dan yang lainnya tidak yakin, tiba-tiba sekelompok orang masuk di pintu. Setelah melihat sekeliling, kelompok itu berjalan langsung menuju meja dengan wanita berkacamata hitam. Saya suka dokter yang mengejutkan belakangan. Tampak ada perselisihan, salah satu dari mereka ingin menarik lengan wanita berkacamata itu, dan pihak lain tiba-tiba menjadi bersemangat dan meronta-ronta. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu menggertak kami para wanita? Manajer wanita yang berbicara sebelumnya adalah tuan yang pemarah, jadi dia tidak bisa melihat adegan ini, jadi dia berbicara keras secara langsung dan berteriak dengan keras. Kelompok itu berbalik dan melihat. Ditemukan bahwa itu adalah seorang wanita cantik dengan kaki panjang berseragam, dengan tampilan jijik. Tetapi mereka tidak datang untuk membuat masalah, tetapi memilih untuk mengabaikannya. Nona Shen, kami tidak ingin mempermalukan Anda, tetapi bos kami benar-benar menunggu Anda. Pemimpin itu berkata dengan sungguh-sungguh. Aku bilang aku tidak akan pergi. Nona Shen berkata dengan dingin. Kalau begitu, maafkan kami karena tidak sopan. Seperti yang dia katakan, pemimpin itu melambaikan tangannya dan bersiap untuk membawa pergi Nona Yun secara paksa. Melihat adegan ini, Lin Yurou tiba-tiba menjadi sedikit cemas. Dia dengan cepat menarik Li Dong. Apakah kamu tidak mengerti apa yang dia katakan? Keluar. Li Dong tidak punya pilihan selain berdiri dan berkata dengan ringan. Pada saat yang sama, dia memancarkan kemarahan yang menyesakkan, memadat menjadi sebuah garis, dan menyelimuti pemimpin itu. Pemimpin melihat bahwa Li Dong sangat tampan, seperti wajah putih kecil, tetapi napas yang terpancar dari pihak lain membuatnya merasa ketakutan di dalam hatinya. Dia membuka mulutnya, tetapi tidak berani mengatakan apa-apa, dan lari dengan putus asa. Terima kasih. Kemudian Nona Shen menganggukkan kepalanya di sini. Suaranya agak serak, dengan bau yang dalam, dan terdengar seperti gadis kesepian yang merokok di bar. Terima kasih kembali. Pada saat ini, manajer wanita berkata dengan marah, jika Anda ingin saya mengatakan, untuk berurusan dengan orang cabul semacam ini, beri dia gertakan saja. Nona Shen terkejut sesaat, tetapi dia tidak menyangka pekerja kerah putih wanita ini memiliki temperamen yang begitu panas. Xiaobai juga berbicara saat ini.
Kakak, mengapa kamu tidak datang dan makan bersama kami? Kami akan mengantarmu kembali ketika kami selesai makan. Orang-orang itu mungkin tidak pergi terlalu jauh, dan mereka akan tinggal di dekatmu dan menunggumu keluar. Nona Sen terdiam sejenak sebelum menganggukkan kepalanya dan setuju. Dia datang. Lin Yuro duduk di sebelah kanan Lidong, tapi masih ada ruang di sebelah kirinya. Jadi Nona Sen ini duduk di samping Lidong. Tiba-tiba, aroma samar datang. Aroma halus ini berbau sangat elegan, tetapi dengan sedikit godaan, yang jelas merupakan parfum yang sangat mewah. Setelah semakin dekat, semua orang bisa melihat wanita itu dengan jelas. Dia memakai kuncir kuda yang menyegarkan dan atasan ketat putih, yang menguraikan dada yang menjulang tinggi dan pinggang yang ramping. Mengenakan celana jeans di tubuh bagian bawah, tidak ada ornamen di seluruh tubuh, sangat sederhana. Hanya pergelangan tangan seputih salju yang mengenakan seutas gelang manik-manik, seperti gadis urban yang anggun dan cantik. Tampaknya sepotong pakaian hanya beberapa ribu dolar, tetapi manik-manik kayu pinus di tangannya dapat dilihat sekilas oleh orang yang mengetahui barang itu, dan nilainya setidaknya 100.000 yuan. Lidong tidak melihat wajahnya, sebaliknya, dia berhenti di untaian manik-manik di tangannya, sedikit mengernyit, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Halo, maaf aku mengganggumu, kata Nona Sen, lalu melepas kacamata hitamnya. Karena mereka setuju untuk makan di meja yang sama dan jika memakai kacamata hitam, mereka tampak tidak sopan. Jadi, dia melepas kacamata hitamnya, dan semua orang melihatnya. Ini memang wajah yang luar biasa, dia berusia sekitar 27 atau 27, dengan riasan tipis, dan matanya yang besar sangat cerdas, dan dia tampaknya dapat berbicara. Melihat dia melepas kacamata hitamnya, manajer Zhang tersenyum dan berkata, "Lihat, saya bilang dia Nona Sen Yun, apakah Anda percaya?" "Ah, kamu benar-benar Sen Yun." Xiao Bai juga tampak sedikit bersemangat. Selain Lidong, bahkan Lin Yurou sedikit bersemangat. Meskipun Lin Yurou tidak mengenalnya, pihak lain tetaplah bintang besar. Dengan bintang besar duduk di sebelahnya, Lin Yurou merasa sedikit tidak nyata. "Halo." Sen Yun menyapa semua orang dengan senyuman. Auranya tidak kecil, dan setelah duduk, semua orang tidak tahu bagaimana berbicara. Hanya Lidong yang tenang dan tenang, masih makan tanpa henti. Sen Yun meliriknya dengan heran, lalu tersenyum dan berkata, "Kalian makan dengan cepat, kenapa aku tidak diundang saat aku datang?" "Oh, itu karena Nona Sen auramu terlalu besar, kami sedikit tidak tahu malu." Manajer Zhang tersenyum. Pada saat yang sama, dia diam-diam terkejut. Bagaimanapun, dia juga seorang manajer departemen grup Lin, dan dia dapat dianggap sebagai seseorang yang telah melihat dunia. Mengapa dia tampak sedikit sesak napas di depan wanita ini? Para eksekutif perusahaan lain di dekatnya juga mengangguk lagi dan lagi. Beberapa manajer wanita dan Xiao Bai menatap mata Sen Yun, dan ada secercah rasa iri. Wanita mana yang tidak ingin menjadi seperti Sen Yun, mengenakan kacamata hitam untuk dapat menunjukkan kecantikannya. "Sen Yun, saya paling suka menonton serial TV Anda. Saya penggemar film Anda dan penggemar Anda. Bisakah Anda berfoto dengan saya dan menandatangani nama?" Tiba-tiba seorang manajer wanita berbicara dengan penuh harap. "Tentu." Sen Yun tersenyum dan mengangguk. Seseorang angkat bicara, jadi orang lain juga meminta foto dengan Sen Yun dan meminta tanda tangannya. Di antara para wanita yang hadir, hanya Lin Yurou yang tetap tenang. Bagaimanapun, Lin Yurou tidak kalah dari bintang besar ini dalam hal temperamen atau sosoknya. Selain itu, sejak Lin Yurou menjadi manajer umum grup Lin, dia secara bertahap mengembangkan semacam keagungan superior di tubuhnya. Jadi menghadapi bintang besar, dia sama sekali tidak sempit. "Nona Sen, Anda adalah bintang besar. Anda seharusnya sangat sibuk. Kenapa Anda datang ke tempat kecil seperti kota Wushan?" Lin Yurou bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar ini, mata Sen Yun sedikit gelap. Kemudian dia membuka kotak obrolan. Kampung halamannya di ibu kota provinsi, dia telah mengalami sedikit kemunduran dalam karirnya dalam 2 tahun terakhir, jadi dia ingin kembali ke kampung halamannya untuk bersantai. Namun, dia tidak menyangka akan terjerat oleh kakak laki-laki dari beberapa keluarga kaya di ibu kota provinsi. Sebagai bintang wanita terkemuka di Tiongkok, bagaimana dia bisa dianggap sebagai sekelompok kakak laki-laki dengan rambut kecil? Jadi dia hanya mengambil keuntungan dari perjamuan dan berlari sendiri, membiarkan agennya mengisi tangki di sana. Karena dia dari ibu kota provinsi, ketika dia tidak terlalu terkenal sebelumnya,
dia telah berpartisipasi dalam pertunjukan di seluruh provinsi Tianxing, dan dia sangat akrab dengan film ini, jadi dia pergi ke kota Wushan. Saya berkenalan dengan beberapa pria dan wanita spesial seperti Li Dong. Ya. Dalam pandangan Shen Yun, orang-orang seperti Li Dong sangat istimewa. Dengan tatapan berbisa Shen Yun di industri hiburan selama bertahun-tahun, orang-orang di depannya ini harus menjadi puncak perusahaan besar, dan mereka sangat tenang dalam kata-kata dan perbuatan. Dan di antara orang-orang ini, ada seorang pria dan seorang wanita, jadi dia tidak bisa tanpa melihatnya. Seorang gadis yang sangat cantik, tidak peduli penampilan, temperamen atau sosoknya. Jelas, itu terlihat sangat lemah di permukaan, tetapi ada keagungan yang bertentangan dengan temperamennya di tubuhnya. Yang lainnya adalah seorang pria tampan yang duduk di sebelahnya dan bahkan tidak memandangnya. Meskipun pria ini sangat tampan, tetapi Shen Yun telah berkecimpung di industri hiburan selama bertahun-tahun, pria tampan seperti apa yang belum pernah melihatnya. Tetapi perbedaannya adalah bahwa pria ini berbeda dari siapapun yang pernah dilihatnya. Ada gelombang kesombongan yang mengabaikan segalanya. Itu benar, itu arogansi, Shen Yun memutuskan dalam hatinya. Penampilan Li Dong yang meremehkan segalanya, dia hanya melihatnya pada orang-orang besar. Tembakan besar itu semua menghentak seluruh industri, atau membuat keberadaan sebuah provinsi gemetar. Bahkan kesombongan orang-orang besar itu tidak bisa dibandingkan dengan Li Dong. Kesombongan Li Dong telah mendekati tingkat arogansi. Aneh, keluarga macam apa yang bisa memupuk orang seperti itu? Shen Yun sangat ingin tahu di dalam hatinya. Namun, ini hanya tebakannya sendiri. Dia percaya bahwa jika dia keluar sesuka hati, tentu tidak mungkin untuk dengan mudah bertemu dengan ahli waris dari keluarga kaya atau tokoh besar yang tersembunyi. Dia sendiri tidak percaya ini. Jadi Shen Yun menggelengkan kepalanya geli, dan mengesampingkan pemikiran ini. Segera setelah semua orang makan, mereka berdiskusi untuk pergi ke sumber air panas, dan mereka ingin berfoto dengan bintang besar Shen Yun. Shen Yun awalnya ingin menolak, tetapi memikirkan kakak laki-laki yang telah terjerat dengannya, dia setuju dengan cara seperti hantu. Villa pemandian air panas di Wushan menempati area yang sangat luas dengan fasilitas lengkap. Tidak hanya pemandian air panas terbuka, restoran prasmanan, area rekreasi, area penginapan, tetapi juga pemandian air panas pribadi mewah pribadi. Pada saat ini, sebagian besar karyawan grup Lin sudah tiba. Banyak orang datang ke sini untuk makan langsung, dan setelah makan, mereka mulai berendam di sumber air panas. Yang disebut pembangunan tim adalah keluar sebagai kelompok untuk bermain dan meningkatkan rasa kohesi dan kehormatan kelompok. Yang perlu Anda lakukan hanyalah bersenang-senang. Li Dong dan yang lainnya memesan kolam air panas terbuka. Setelah semua orang berganti pakaian, mereka berkumpul di sini. Ya Tuhan, Dong Broter, sosokmu sangat bagus, perut 8 bungkus. Manajer Zhang mengganti pakaiannya dan berjalan keluar melihat sosok Li Dong, matanya menjadi lurus. Dia memiliki jenis sosok yang bengkak, dia juga memiliki perut 8 pak ketika dia masih muda, tetapi sekarang dia hanya memiliki 1 pak. Karena itu, bagi sosok Li Dong, hanya ada rasa iri dan iri. Tes-tes, sosok Dong Broter hampir lurus, Presiden Lin, jujur saja, ketika Anda bersama Dong Broter, apakah Anda menyukai sosoknya? Lin Yurou berganti pakaian dengan beberapa rekan wanita dan berjalan keluar, melihat sosok Li Dong, mata semua orang berbinar. Seorang manajer wanita mau tidak mau mengolok-olok Lin Yurou. Mereka tidak mengenakan bikini yang sangat terbuka, tetapi pakaian renang one piece, dan masing-masing dibungkus dengan handuk mandi, dan tidak ada waktu musim semi sama sekali. Wajah cantik Lin Yurou sedikit memerah ketika dia diejek seperti ini, tidak juga. Begitu, kami Lin selalu melihat kelembutan dan pertimbangan Broter Dong. Xiaobai tersenyum dan berkata, saya belum pernah melihat pria seperti Dong Ge yang tampan. Jika saya dapat menemukan pacar yang baik di masa depan, saya akan bersedia hidup selama 10 tahun. Oh, Xiaobai Sichun. Apa pendapatmu tentang manajer Zhang? Meskipun tidak sebagus saudara Dong, tidak jauh lebih buruk. Seorang manajer wanita dianiaya. Lupakan saja kalau begitu. Semua orang berbicara dan tertawa, dan kemudian Shen Yun keluar. Dia kebetulan menjadi waktu yang paling menarik bagi seorang wanita, dengan berani mengenakan bikini hitam, menunjukkan sosok rasio emas yang sempurna. Terutama kelinci putih yang menjulang tinggi, penuh aura, bahkan Lin Yurou tidak bisa menandinginya. Bahkan jika dia masih mengenakan kacamata hitam, para wanita di kolam air panas tidak bisa bernapas.
Area pemandian air panas terbuka dibagi menjadi beberapa kolam. Li Dong dan yang lainnya menempati satu kolam, berenang dan mandi dengan santai, dan itu sangat tidak nyaman. Pada saat ini, Li Dong tiba-tiba bertanya kepada Sen Yun, "Nona Sen, dapatkah Anda menunjukkan untayan manik-manik di tangan Anda?" Sen Yun tercengang sejenak. Dia sedikit malu, karena untayan manik-manik Buddha di tangannya tidak terlihat mencolok, tetapi itu dibuat dari kayu yang sangat berharga oleh seorang master. Dia juga mengundang seorang Buddha hidup di Asia Tenggara untuk mengabadikannya, nilai sebenarnya jauh lebih dari 100.000 yuan. Semua orang baru saja bertemu, dan Anda tiba-tiba meminta saya untuk meminta ratusan ribu hal. Siapapun akan ragu untuk mengubahnya. Nona Sen, apakah itu manik-manik kayu Huang Huali? Manajer Zhang tiba-tiba berkata dengan terkejut, saya pernah melihat sesuatu yang serupa di tangan seorang pria kaya dan muda. Dia tidak sebagus Nona Sen. Harganya lebih dari 200.000. Lin Yurou dan Xiaobai tidak bisa membantu tetapi terlihat sedikit. Seutas manik-manik Buddha lebih dari 200.000. Barang ini sangat mahal. Meskipun Lin Yurou sekarang adalah manajer umum grup Lin, dana proyek yang ditangani setiap hari adalah puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Tapi 200.000 yuan masih banyak uang untuknya, apalagi menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli untayan kecil manik-manik Buddha. Sekarang manajer Zhang mengatakan itu, Sen Yun tidak bisa ragu lagi, dan hanya melepas manik-manik Buddha dan menyerahkannya kepada Li Dong. Harganya tidak apa-apa, hanya saja untayan manik-manikku diberikan oleh seorang saudari yang baik. Dia memintanya dari sebuah kuil di Asia Tenggara dan menyuruhku untuk membawanya setiap saat dan jangan tinggalkan aku. Li Dong tidak berbicara, mengambil manik-manik, dan melihat dengan seksama. Segera, Li Dong merasa bahwa untayan manik-manik ini berbeda dari yang biasa. Yang pertama adalah suhu, ternyata sangat dingin pada awalnya, dan tali dalam untayan manik-manik ini ternyata terbuat dari beberapa rambut dan bahan lainnya. Li Dong bisa merasakan hawa dingin yang memancar dari untayan manik-manik ini, dan merasakan adanya udara yang menyesakkan. Ini sangat mengejutkan Li Dong. Dia juga memiliki roh jahat di tubuhnya, dan begitu dilepaskan, orang biasa tidak tahan sama sekali. Tapi di dalam manik ini, bahkan ada yang mati lemas dari Asia Tenggara. Kepala tertunduk, Li Dong berpikir. Kepala ke bawah, mirip dengan kutukan. Ada banyak legenda tentang ini di dunia ini, baik di timur maupun di barat. Tapi itu adalah pertama kalinya dia melihat kepala legendaris itu jatuh, jadi dia sedikit penasaran. Akibatnya, dia tidak bisa membantu menjalankan mesin Qi dan perlahan-lahan menyelam ke dalam manik-manik Buddha, ledakan. Mata Li Dong memadat, dan sebuah gambar muncul dari benaknya. Itu di dalam kuil yang mengerikan, mengabadikan patung dewa dengan 4 tangan, 4 kepala, dan 4 wajah. Idola ini memiliki wajah yang mengerikan, dan di bawahnya berdiri seorang biarawan botak mengenakan kalung tulang. Biksu itu menurunkan seutas manik-manik Buddha yang diabadikan di pantai suci dan menyerahkannya kepada seorang wanita cantik yang sedang berlutut di tanah, dan kemudian mengatakan sesuatu, wanita itu bersujud dalam kegembiraan. Ketika mengobrol di meja makan sebelumnya, Sen Yun berbicara tentang nasib buruknya dalam 2 tahun terakhir dan gagal melakukan apapun, yang menyebabkan reputasinya saat ini merosot. Tidak ada keraguan bahwa ada masalah besar dengan untayan manik-manik Buddha ini, Sen Yun ini sepertinya diguna-guna oleh seseorang yang menundukkan kepalanya. Kutukan semacam ini terdengar luar biasa, bahkan sulit dipercaya, tetapi Li Dong tahu itu nyata. Meskipun dia tidak tahu apa prinsipnya, dia hanya tahu bahwa beberapa penyihir misterius di Asia Tenggara akan menggunakan rambut, kuku, atau benda lain dari beberapa orang di tubuh mereka untuk membuat semacam benda kecil, dan mengutuk mereka. Selama dikenakan di tubuh, hal-hal buruk akan terjadi seperti ketidakharmonisan keluarga, penyakit aneh tua dan muda, penyakit mental, kekayaan yang mandek, dan karir yang buruk akan terjadi. Lebih baik kamu membuangnya, atau membakarnya. Li Dong mengembalikan manik-manik Buddha kepada Sen Yun, terdiam beberapa saat, dan masih mengatakan sesuatu. Apa? Ketika semua orang mendengar ini, mereka tercengang. Sen Yun juga tercengang sejenak, dengan sedikit peringatan di matanya. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Ya, broter dong, ini adalah gelang manik-manik kayu pinus yang bernilai ratusan ribu dolar, dan itu diperoleh oleh sahabat Nona Sen yang pergi jauh-jauh ke Asia Tenggara untuk memintanya. Anda meminta membuangnya begitu saja, bukan? Bercandakan. Manajer Zhang He tidak bisa memahaminya. Wajah Li Dong tenang, dan dia berkata dengan ringan, dalam 2 tahun terakhir, semuanya salah.
Selain itu, saya kira Anda pasti mengalami mimpi buruk setiap malam. Anda tidak bisa tidur nyenyak, dan pekerjaan serta karir Anda memburuk. Apa saya berkata benar? Bagaimana kamu tahu? Mata Shen Yun bahkan lebih dijaga. Sebagai bintang wanita yang berguling-guling di lingkaran hiburan, dia jauh lebih dijaga daripada orang biasa. Meskipun Li Dong benar, dia bahkan lebih waspada, bertanya-tanya apakah ada konspirasi atau penipuan yang menunggunya. Karena lingkaran hiburan adalah Vanity Fair, dia melihat banyak intrik. Apalagi saat berada di posisinya, dia harus berhati-hati kemana-mana, jadi saat syuting, dia membawa air sendiri dan tidak berani meminum air yang diserahkan orang lain. Li Dong hanya tersenyum tipis dan tidak banyak bicara. Dia hanya mengingatkannya demi pertemuan, apakah Shen Yun percaya atau tidak, apa pentingnya baginya. Melihat Li Dong tidak berbicara, Shen Yun merasa lebih curiga, dan mata air panas tiba-tiba menjadi dingin. Setelah beberapa saat, Shen Yun bangkit dan berkata, saya memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi saya akan kembali dulu. Kalian akan pergi clubbing. Dengan mengatakan itu, tanpa menunggu orang lain tinggal, saya bangkit dan pergi. Hei, Nona Shen. Xiao Bai dan yang lainnya sangat cemas sehingga mereka juga berdiri, berusaha menjaganya. Pada saat ini, sekelompok orang tiba-tiba masuk. Pemimpinnya adalah pria yang telah melecehkan Shen Yun di restoran sebelumnya, tetapi dia sekarang memiliki seorang wanita berpakaian gaya di sampingnya. Melihat wanita itu, wajah Shen Yun sedikit berubah, dan dia terkejut, Saudari King, mengapa kamu ada di sini? Oh leluhur kecilku, kamu meninggalkan meja besar orang, ponselmu dimatikan, dan kamu datang ke sini untuk berendam di sumber air panas. Kamu bertanya mengapa aku datang ke sini. Wanita itu berusia 30-an, dan dia sangat modis, dia tampak seperti gadis kota yang cerdas. Dia mengeluh begitu dia masuk, dan dia terus mengedipkan mata pada Shen Yun. Nona Shen, sekarang agen Anda ada di sini, bisakah Anda pergi bersama kami? Pria yang dikepalai itu berkata dengan tidak sabar, Tuanku dan Wei Sao masih menunggu. Tuan Wei juga ada di sini. Wajah Shen Yun menjadi semakin jelek. Dia memandang agen itu dan mengerutkan kening, Saudari King, saya berkata, jika Anda ingin keluar dan bersantai, tolong bantu saya dan minta maaf kepada Wei Sao. Sister King menunjukkan ekspresi malu, Xiao Yun, Wei Sao mengejar ke sini jauh-jauh dari ibu kota provinsi. Jika kamu tidak pergi menemuinya, itu tidak baik, kan? Belum lagi, apa lagi? Tanya Shen Yun. Terlebih lagi, tuan mudaku telah menunggumu begitu lama. Apakah kamu benar-benar berpikir seperti merpati, bosku tidak mudah untuk dilepaskan? Pria berkepala itu berkata dengan wajah cemberut, kamu, seorang bintang aktor, berani melepaskan merpati bosku. Tuan mudamu adalah, Shen Yun mengerutkan kening. Dia tidak yakin apakah tuan muda yang dibicarakan orang ini adalah Sao Yun atau Sao Wei. Jika yang pertama, lebih baik, tetapi jika yang terakhir, bahkan Shen Yun harus menimbangnya. Energi keluarga Wei di ibu kota provinsi sangat kuat dan memiliki jaringan kontak yang sangat luas. Jika Wei Sao benar-benar hidup, dia, seorang bintang besar, juga akan menjadi sasaran yang menyedihkan. Pada saat ini, manajer wanita pemarah di samping Lin Yuro melompat dengan penuh semangat. Ada apa dengan Nona Shen yang tidak ingin pergi? Apakah kamu berani memaksanya pergi? Dia adalah penggemar Shen Yun, dan dia juga membenci pemaksaan wanita semacam ini untuk minum dalam hubungan masyarakat, jadi dia langsung mengkritiknya. Sekelompok orang desa, benar-benar berpikir aku menyebalkan. Aku hanya tidak peduli tentangmu sebelumnya, sekarang aku telah membawa beberapa orang ke sini. Apakah ada cara untuk berdiri dan mencoba? Setelah dia selesai berbicara, sekelompok pria berotot muncul dari belakang, masing-masing dengan tato di lengannya, dengan ekspresi garang di wajahnya. Ekspresi manajer wanita dan manajer Zhang sedikit berubah. Meskipun mereka adalah eksekutif grup Lin, bagaimanapun juga mereka adalah orang biasa. Kapan mereka pernah melihat postur seperti itu? Manajer Zhang tidak bisa tidak berkata, kakak laki-laki ini, saya kenal Tuan Muda Ding di ibu kota provinsi, haruskah kita duduk dan berbicara dengan baik? Sao Ding yang mana? Pria itu sedikit cemburu. Ini Ding Yue, Tuan Ding. Manajer Zhang berkata dengan cepat. Kamu pengganggu. Pria itu segera meludah, dan wajahnya penuh dengan penghinaan, Ding Yue. Seorang pria yang bahkan bukan keluarga kelas 3, berani memanggil Ding Dasao. Jangan katakan itu Ding Yue, bahkan jika ayahnya ada di depan tuan mudaku, dia tidak berani kentut.
Ketika manajer Zhang mendengar ini, wajahnya pucat, berdiri di air tetapi dia tidak berani membantah. Bahkan orang-orang yang dia kenal di ibu kota provinsi tidak takut, jelas, latar belakang pria ini jauh di luar imajinasinya. Sekarang manajer Zhang pergi dan hanya bisa melihat Li Dong. Manajer Zhang sangat jelas bahwa latar belakang Dong Ge sangat kuat, jika dia maju, diperkirakan masalah ini dapat diselesaikan dengan mudah. Wajah Li Dong tenang, dan dia sepertinya tidak punya rencana untuk mengambil tindakan. Bintang macam apa Shen Yun itu, dia tidak peduli sama sekali. Yang dia pedulikan adalah keselamatan Lin Yurou dan orang-orang dari grup Lin. Bagi orang luar, dia tidak peduli dengan hal-hal buruk seperti itu. Pria itu tidak bisa menahan perasaan sangat bangga ketika dia melihat bahwa Li Dong tidak punya rencana untuk maju. Dia pikir pria itu pasti takut. Jadi, orang ini memiliki ekspresi sombong di wajahnya, dan bahkan melangkah maju, dengan canggung mengulurkan tangannya untuk menarik lengan Saixue yang menggertak Shen Yun, jelas ingin memanfaatkan kesempatan itu. Wajah Shen Yun berubah. Pergi. Manajer wanita di sebelahnya bahkan lebih marah di matanya yang indah dan menamparnya secara langsung. Tamparan itu begitu berat sehingga pria itu tidak pernah menyangka bahwa manajer wanita di sebelahnya akan memukulnya, dan ditampar langsung. 5 sidik jari muncul di wajahnya. Bos. Melihat pria itu dipukuli, kulit pria bertato lainnya tiba-tiba berubah. Apakah aku akan pergi padamu? Pria itu marah dan menatap manajer wanita, berani mengalahkan Lao Su, dan menangkapnya untukku. Malam ini, Lao Su ingin dia menunjukkan 18 trik. Lihat apakah dia berani mengalahkan Lao Su. Banyak pria bertato bergegas maju, dan wajah manajer wanita itu memutih ketika mereka melihatnya. Tidak peduli seberapa kuat emosinya, dia hanyalah wanita biasa, bagaimana dia bisa menjadi gangster yang sering meretas orang di jalan. Hentikan sekarang juga. Shen Yun juga buru-buru berteriak. Lagi pula, pihak lain sedang mencoba untuk membuat kepalanya, bagaimana dia bisa terlibat. Shen Yun melihat bahwa dia telah mengatakan sesuatu, tetapi orang-orang itu terus berbicara, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat dengan cemas pada saudari King. Sister King juga tersenyum pahit. Orang-orang ini semua berasal dari Wei Shao, dan keluarga Wei, di ibu kota provinsi, adalah keluarga besar dengan ketampanan. Jika Shen Yun mengabaikan Wei Shao di luar provinsi Tianxing, itu akan baik-baik saja, tetapi di provinsi Tianxing, dia adalah seorang akting, dia benar-benar harus memberikan wajah. Li Dong, cepat bantu dia. Lin Yurou juga terlihat cemas dan menatap Li Dong. Awalnya, Li Dong tidak ingin berurusan dengan kekacauan seperti ini. Namun, karena pihak lain berani mengambil tindakan terhadap manajer wanita perusahaan ini, dan Lin Yurou juga memintanya mengambil tindakan, maka Li Dong tidak bisa hanya duduk dan menonton, berhenti. Li Dong berkata ringan, dan kemudian berdiri dari sumber air panas. Meskipun suaranya sangat lembut, setelah kata-kata itu keluar, para gangster tato yang bergegas segera berhenti. Kemudian dia menatap Li Dong dengan sedikit ketidakpastian. Mampu berdiri dalam keadaan seperti itu, apakah orang ini memiliki latar belakang? Pria berkepala itu juga sedikit mengedipkan matanya. Jika kamu berani menyentuhnya, aku akan memotong tangan dan kakimu. Li Dong berkata dengan tenang, jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya. Bos, apa yang harus saya lakukan? Mendengar kata-kata Li Dong dan melihatnya tampak percaya diri, para gangster ragu-ragu dan menatap pria itu. Pria itu menatap Li Dong untuk waktu yang lama, dan akhirnya melambai dengan tiba-tiba. Mendengar itu, para gangster juga berteriak, sayangnya, keberanian berdarah ini langsung hancur. Li Dong menghela nafas dan menembak. Bang-bang. Semua orang hanya merasa ada bunga di depan mereka, dan kemudian dua orang yang bergegas maju terbang terbalik seperti bola. Tapi tinju ganda Li Dong meledak, mengenai dada mereka. Kekuatan Li Dong dikendalikan dengan sangat baik, tetapi itu hanya menyebabkan mereka kehilangan efektivitas tempur mereka, dan itu tidak akan melukai hidup mereka. Jika tidak, selama Li Dong mengerahkan 10% dari kekuatannya, dia bisa membunuh gangster ini di tempat. Itulah masalahnya, kedua bajingan itu juga jatuh ke tanah, berdarah dari mulut mereka, dan dada mereka runtuh, dengan setidaknya beberapa tulang rusuk patah. Bagaimana ini bisa terjadi? Dalam adegan ini, seperti baskom berisi air dingin yang mengalir ke kepala semua orang, para gangster itu langsung tercengang. Beberapa wanita senior di perusahaan tampak bersemangat dan jujur, oke, Dong Ge terlalu baik. Manajer Zhang juga tampak bersemangat,
kekuatan Kakak Dong benar-benar luar biasa, seperti anak kecil yang bermain di taman kanak-kanak. Di grup Lin, semua karyawan, termasuk eksekutif senior, sangat mengagumi Li Dong. Pesona pribadinya, bahkan para pria di perusahaan, diyakinkan dan dikagumi olehnya. Manajer wanita pemarah bahkan mengangkat dagunya secara provokatif pada pria terkemuka. Bukankah kamu mengatakan kamu ingin menempatkanku di posisi 18 di tempat tidur? Ayo, wanita tuaku sedang menunggumu. Pria itu akan muntah darah dan berkata dengan marah, sekelompok idiot, tidak bisa mengalahkan mereka dengan tangan kosong, tidakkah mereka tahu cara menggunakan pisau? Lihatlah saya dan saya melihat Anda untuk sisa gangster, bahkan lebih ragu-ragu. Setelah pisau dipindahkan, tetapi darah terlihat, itu adalah masalah besar. Tapi dalam hal ini, orang seperti mereka pasti tidak akan bisa mengalahkan pria di depan mereka tanpa menggunakan pisau. Meskipun pria pemimpin ini celaka, dia adalah orang kepercayaan Wei Sao. Selama dia mengatakan sesuatu yang buruk tentang dirinya di telinga Wei Sao, dia mungkin tidak bisa memakannya. Memikirkan metode brutal Wei Sao, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Saudara-saudara, salin teman-teman. Seorang pria dengan tato kalajengking di lengannya menyeringai. Kong kong kong, 7 atau 8 belati dan pisau pendek yang dipoles dengan pelat baja ditarik keluar. Dalam sekejap, adegan itu menjadi pembunuhan, dan beberapa tamu pemandian air panas yang masih menonton bergegas untuk melihat adegan ini. Segera, di seluruh kolam air panas, hanya Li Dong dan yang lainnya yang memiliki sekelompok tamu tak diundang ini. Melihat mereka menghunus pedang, banyak eksekutif grup Lin, serta Shen Yun, mengubah ekspresi mereka dan menatap Li Dong dengan cemas. Hanya Lin Yuro yang tidak khawatir, karena dia tahu bahwa Li Dong sangat kuat, dan orang-orang ini jelas bukan lawan Li Dong. Tapi dia masih mengingatkan, Li Dong, hati-hati. Wajah Li Dong tenang, yah, tidak apa-apa. Meskipun dia berkata begitu, manajer Zhang dan yang lainnya masih sangat khawatir. Tidak peduli seberapa bagus Li Dong, dia masih sendirian. Bisakah dia mengalahkan begitu banyak lawan? Dan orang-orang itu masih memiliki senjata di tangan mereka, bagaimana mereka bisa menghentikan pedang dengan tangan kosong? Sister King, Shen Yun juga memanggil. Adegan di depannya sepenuhnya karena dia, dan dia tidak bisa berdiri dan menonton. Agen King Jie langsung menariknya ke samping dan berkata dengan marah, "Bibiku, bagaimana kamu tidak bisa melihat situasi dengan jelas? Apakah pantas menyinggung perasaan Sao Yun dan Sao Wei untuk beberapa orang yang baru saja bertemu? Ini masalah besar, kamu hanya memohon pada mereka, mengapa kamu harus keluar sekarang? Mereka baru saja membantuku." Shen Yun sedikit mengernyit. Bagaimana dengan itu? Kamu tidak tahu bahwa Wei Sao, orang-orang seperti kita yang makan di lingkaran hiburan hanyalah semut di matanya. Jika kita menyinggung perasaannya, kita pasti akan menderita. Kenapa kamu pikir aku seperti ini? Malu. Mendengar ini, alis Shen Yun berkerut lebih dalam. Dia telah berkecimpung di industri hiburan selama bertahun-tahun, dan tentu saja dia tahu bahwa pria kaya seperti ini sangat sulit untuk diprovokasi. Suatu kali dia memiliki saudara perempuan di perusahaan yang sama, yang menyinggung saudara lelaki kaya ketika dia sedang syuting. Dia dibawa pergi dan dipenjara selama 2 hari 2 malam. Pada akhirnya, perusahaan mempercayai hubungan itu dan menemukan pemimpin provinsi. Halo, biarkan orang pergi. Shen Yun juga merupakan selebritas wanita lini pertama, tetapi meskipun demikian, dia masih harus kagum pada putra kaya seperti itu, dan tidak bisa menyinggung perasaan itu. Kalau tidak, saya akan terburu-buru, siapa yang tahu apa yang akan dilakukan saudara-saudara itu. Dia mengerti semua prinsip ini. Dengan itu, dia mengertakkan gigi dan bersiap untuk maju dan berjanji kepada orang-orang itu untuk kembali bersama mereka. Namun, dia dengan tegas ditahan oleh agen itu. Pada saat yang sama, para gangster itu mulai beraksi. Bajingan dengan tato kalajengking, memegang pisau panjang yang terbuat dari stainless steel, bergegas lebih dulu. Dia tidak melepaskan tangannya, dan menebas langsung ke arah Li Dong. Aku akan pergi ke adikmu. Pisau ini sangat kuat sehingga menyebabkan suara angin yang bersiul. Cahaya seputih salju dari pisau itu disertai dengan senyum menyeringai, bajingan bertato kalajengking itu tersenyum muram, seolah-olah dia bisa melihat pisau baja memotong tubuh lawan, mengeluarkan darah. Kakak Dong, lari. Manajer wanita pemarah menutup mulutnya dan berteriak, Huarong memucat. Manajer Zhang dan orang lain juga menjadi pucat karena ketakutan. Mereka semua adalah elit di tempat kerja, hanya orang biasa.
Kapan mereka pernah melihat pemandangan seperti ini? Dentang. Tanpa diduga, Li Dong hanya berdiri diam. Tepat ketika pedang itu akan datang, dia membanting mesin udara dan mengulurkan tangannya untuk mengeluarkannya. Jentikan jari ini benar-benar menjentikkan pisau yang jatuh. Ada dengungan yang menusuk telinga, Li Dong tidak bergerak sama sekali, tetapi pihak lain hanya merasa seperti dia telah menebas pelat baja. Sebuah kekuatan besar memantul kembali, dan pisau baja melompat ke belakang. Dia terkejut dan hampir tidak bisa memegang gagang pisau. Ya Tuhan! Melihat adegan ini, semua orang tiba-tiba menarik napas. Pisau yang ditebas gangster itu dengan sekuat tenaga barusan, jika tidak ada kecelakaan, bahkan sebuah batu, aku khawatir itu akan banyak patah, kan? Belum lagi tubuh dari daging dan darah. Jika dia dipotong, dia pasti akan memiliki darah di tempat. Namun, Li Dong hanya menjentikkan jarinya untuk memantulkan pisau itu. Adegan ini sepertinya terlalu mengejutkan, hampir seperti membuat film. Apa ini? Sihir jepret jari, kekuatan internal, ki sejati. Beberapa kata benda seni bela diri dengan cepat muncul di benak semua orang. Aku tidak percaya lagi. Bajingan itu menyentuh mulutnya dan menatap Li Dong lagi, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Itu pasti ilusi barusan, aku tidak percaya bahwa daging dan darahmu dapat menghentikan pisauku. Setelah dia selesai berbicara, dia menebas ketidakpercayaan Li Dong. Kali ini dia memegang pisau di kedua tangannya, dan bahkan menggunakan kekuatannya untuk memberinya kekuatan, dan juga menggunakan trik yang telah dia pelajari sebelumnya, dari atas ke bawah, seperti mencabut pisau dari air. Pisau ini dipelajari dari tangan seorang pendekar pedang negara pulau, dan dia telah berkultivasi secara ekstrim, dan bahkan dapat menebang pohon besar yang sangat tebal sehingga seseorang memeluknya. Meskipun gangster itu tidak mencapai level itu, kekuatan pedang ini jauh lebih kuat dari yang terakhir, pergi ke neraka. Ada senyum ceria di matanya. Tetapi pada saat berikutnya, ilusi ini rusak, retakan. Ada suara yang lebih keras dari sebelumnya. Seolah-olah dua pilar besi bertabrakan, diikuti oleh suara retak yang tajam. Pisau panjang di tangan bajingan itu ditampar kiri dan kanan dengan kedua tangan oleh Li Dong, dan langsung patah menjadi dua bagian. Ini, bajingan itu memegang gagang yang patah dan berdiri di sana dengan putus asa. Dia belum mengambil tindakan apapun. Dia hanya menamparnya dan pisaunya patah. Bagaimana dia bisa memukulnya? Ini seperti infanteri kuno bertemu tank modern, itu bukan level sama sekali. Ada keheningan yang mematikan. Semua orang melihat Li Dong dengan shock di mata mereka. Ini, aku bisa menamparkan pisau baja dengan tanganku. Apakah orang ini benar-benar ahli seni bela diri? Seseorang berbisik pada dirinya sendiri. Wajah Li Dong tenang. Dengan kekuatannya, bahkan master besar pun harus berlutut. Gangster ini hanyalah orang biasa, dengan pedang di tangannya, dan tidak ada ancaman bagi Li Dong sama sekali. Untuk dapat mematahkan pisau baja, mungkin sulit bagi orang biasa, tetapi bagi Li Dong, itu terlalu mudah. Pada tingkat kekuatannya, belum lagi pisau baja yang lebih rendah, bahkan pelat baja dapat dilubangi dengan satu pukulan. Manajer Zhang dan mata mereka akan menatap keluar. Dan Shen Yun dan saudari King itu juga mengubah wajah mereka. Meskipun Shen Yun sangat berpengetahuan dan telah melihat beberapa master yang mengaku memiliki kungfu ketika membuat film seni bela diri, dia benar-benar tidak pernah terdengar dan belum pernah melihat yang seperti Li Dong. Bos, apa yang harus saya lakukan? Adik laki-laki itu menoleh dan menatap pria berkepala itu dengan susah payah. Pria terkemuka juga mengalami getaran hati dan hati, bagaimana dia berpikir bahwa pihak lain akan menjadi pria yang begitu galak. Tapi sekarang, dia juga tahu bahwa dia tidak boleh panik, jadi dia memaksa dirinya untuk tenang. Apa yang harus dilakukan? Apa lagi yang harus dilakukan? Panggil Wei Sao, saya tidak percaya bahwa dia cukup baik untuk membawa barang asli itu. Wei Sao membawa. Tuan. Ya. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tiba-tiba terbangun. Bahkan jika orang ini memiliki beberapa kemampuan, itu harus dibatasi. Wei Sao berbeda, para master di sekitarnya, yang dikenal sebagai level kuaso Grandmaster, pasti tidak bisa mengalahkan para master itu. Selama Sao Wei tahu, dia pasti tidak akan menganggap enteng orang ini. Memikirkan hal ini, pria terkemuka menjadi bangga lagi dan mencibir Li Dong dan yang lainnya. Gadis kecil, tunggu Wei Sao datang, dan lihat apakah kalian berani seperti ini. Sister King tiba-tiba mengubah wajahnya ketika dia mendengar ini, tidak, mereka akan memanggil Wei Sao. Omong kosong apa Wei Sao, kami takut dia tidak akan berhasil.
teriak manajer wanita yang pemarah. Dia mengulurkan tangannya dan menepuk bahu manajer Zhang, dan dengan rasa ingin tahu berkata, "Zhang tua, hubungi temanmu sekarang, bukankah kamu selalu mengatakan bahwa dia bisa makan enak di ibu kota provinsi? Kamu membutuhkannya." Ding Dasao. Manajer Zhang ragu-ragu, lagi pula, apa yang dikatakan pria terkemuka tadi, saya khawatir Ding Yue tidak akan bekerja jika dia datang. Tetapi atas desakan manajer wanita, dia hanya bisa menggigit peluru dan memanggilnya Ding Yue. Haha, ketika pemimpin pengganggu melihatnya, dia tidak menghentikannya, tetapi matanya menunjukkan ejekan. Saudari King, haruskah aku memberitahu Sao Wei dan Sao Yun? Tidak masalah jika ini terus berlanjut. Melihat masalah semakin parah, kedua belah pihak memanggil orang-orang, Shen Yun mengerutkan kening. Apakah kamu yakin ingin meminta bantuan seperti Wei Sao ini untuk mereka? Sister King tampak tersenyum. Tetapi, Shen Yun membuka mulutnya. Tentu saja dia tahu apa yang harus dia lakukan, yang berarti dia harus membayar untuk kebaikan ini. Dan berapa harga yang bisa dia bayar? Bagi mereka yang besar dan muda, yang dibutuhkan bukanlah uang, tetapi tubuhnya. Shen Yun sangat kusut di hatinya. Lagi pula, Li Dong dan yang lainnya membuat orang tersinggung karena dia, tetapi membiarkan dia melihat Li Dong dan yang lainnya mengalami kecelakaan, dia tidak bisa melewati hati nuraninya. Didedikasikan untuk Wei Sao sebagai ganti keselamatan Li Dong. Pilihan seperti itu bahkan lebih sulit untuk diterima oleh Shen Yun, meskipun dia telah berkecimpung di industri hiburan selama bertahun-tahun, dia masih menjaga dirinya tetap bersih dan tidak bisa melakukan hal seperti itu. Apa yang saya dapat? Pada saat yang sama Li Dong dan yang lainnya bentrok dengan orang-orang di pemandian air panas Osan. Ibu kota provinsi Tianxing Utara akhirnya mengambil tindakan, dan keluarga Mo mengirim agen baru untuk memaksa Qiao Ba turun tahta dan menggantikannya. Orang-orang yang datang terlihat biasa saja, dan tidak ada yang akan memperhatikan mereka di tengah keramaian. Dan dia adalah satu-satunya yang datang, seorang diri, dan datang langsung ke rumah keluarga Qiao. Di Manor, Qiao Ba masih membuat teh di paviliun. Sepertinya dia sudah mengharapkan seseorang untuk datang, jadi ketika pria dari utara memasuki Manor, Qiao Ba sudah membuat teh. Patriark tidak marah, mungkin dia hanya sedikit marah pada tindakanmu. Pengunjung itu berjalan ke Qiao Ba dan duduk, berbisik pelan. Ini adalah pria paruh baya, tidak terlalu tinggi, mengenakan jubah putih, dengan temperamen yang lembut. Dia adalah master besar Situ Haoran dari keluarga Mo di utara. Dia duduk di seberang Qiao Ba, sangat tenang, karena dia tidak menemukan jejak Juggernaut di Manor ini, tentu saja, bahkan jika Juggernaut ada di sana, dia tidak akan terlalu takut. Karena kekuatannya, dia bahkan lebih baik dari Juggernaut. Jika tidak, keluarga Mo tidak akan menjadi raksasa seperti sekarang, dan itu tidak akan membuat Qiao Ba bersedia bekerja untuk keluarga Mo selama bertahun-tahun. Dapat dikatakan bahwa karena keberadaannya itulah Qiao Ba cemburu. Qiao Ba tidak berbicara, hanya mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Selama bertahun-tahun, kamu tidak memiliki kredit dan kerja keras, jadi Patriark berkata, dia bisa mengabaikanmu, kamu bisa mundur dari posisi ini dengan tenang, Situ Haoran berkata dengan lembut. Terkunci. Qiao Ba meletakkan cangkir tehnya, mengerahkan sedikit tenaga, dan membuat suara lembut. Apa dia bisa peduli padaku? Tapi dia ingin aku peduli padanya, Qiao Ba sama sekali tidak sopan, menatap langsung ke Situ Haoran, dan berkata dengan dingin, berapa banyak yang telah saya lakukan untuk keluarga Mo selama bertahun-tahun. Dan berapa banyak yang telah dia lakukan untuk saya. Saya telah bekerja untuk keluarga Mo selama ini. Bertahun-tahun, pada akhirnya, dia memperlakukanku seperti itu. Itu adalah pilihan Qiao Ba sendiri untuk menjadi anjing bagi keluarga Mo, dan dia juga bersedia. Dia masih sangat menyayangi keluarga Mo, lagi pula, jika tidak ada keluarga Mo, tidak akan ada Qiao Ba hari ini. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan hidup damai dengan keluarga Mo di masa depan, ketika dia menjadi tua, keluarga Mo akan memperlakukannya dengan baik. Tapi hasilnya, keluarga Mo sekarang membenci bahwa dia sudah tua dan ingin membunuh keledai itu, terlepas dari jasa dan kerja kerasnya, memaksanya untuk turun tahta. Tapi kemudian, begitu dia turun tahta, apa yang akan terjadi pada keluarga Qiao? Tidak ada keraguan bahwa selama Qiao Ba mundur dari posisinya saat ini dan kehilangan kekuatan di tangannya, musuh yang telah dia bentuk selama bertahun-tahun pasti akan menghancurkan dia dan keluarga Qiao, tanpa meninggalkan siapapun. Jadi Qiao Ba harus melawan. Jika memungkinkan,
dia ingin menanyai salah satu dari keluarga Mo, mengapa dia memperlakukannya seperti ini. Yu tua, kamu bukan orang yang impulsif. Wajah Situ Haoran tenang dan dia tidak bisa melihat emosi apapun. Dia melirik Qiaoba dan berkata dengan ringan, kamu harus tahu apa yang akan kamu lakukan dengan melakukan ini. Qiaoba hanya mencibir. Sekarang dia telah mencapai titik ini, tidak peduli seberapa buruk akhirnya, dia siap secara mental. Dia bahkan tidak takut mati, apalagi yang dia takutkan. Selanjutnya, tindakan yang dilakukan oleh Qiaoba mengubah ekspresi Situ Haoran. Saya melihat Qiaoba menuangkan secangkir teh lagi, dan kemudian menuangkannya langsung ke tanah. Secangkir teh ini, aku menghormati patriark. Qiaoba berkata dengan acuh tak acuh, perilakunya seperti memanggang orang mati ketika dia pergi untuk menyapu kuburan. Qiaoba, kamu berani, kamu tidak sopan. Situ Haoran berkata dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu kamu memperlakukanku tidak sopan. Qiaoba tersenyum acuh tak acuh. Selama beberapa dekade terakhir, dia telah menjadi anjing bagi keluarga Mo, tidak tahu berapa banyak uang yang dia hasilkan untuk keluarga Mo. Ini adalah pilihannya saat itu. Tapi sekarang, dia sudah tua, dan dia setuju dengan keluarga Mo saat itu. Kapan keluarga Mo menghormatinya? Alih-alih memenuhinya, dia tidak memberinya usia tua yang baik, tetapi dia harus menumpahkan keluhannya dan membunuh keledai itu. Apakah itu dapat ditoleransi atau tidak tertahankan? Mulai sekarang, tidak akan ada hubungan antara aku dan keluarga Mo. Qiaoba berkata dengan dingin, saya tahu apa yang patriark ingin saya lakukan, tetapi saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa sangat tidak mungkin bagi saya, Qiaoba, untuk menyerahkan provinsi dan ibu kota hari ini. Patriark ingin saya turun tahta dengan sukarela. Tapi saya tidak bisa melakukannya. Situ Haoran mengerutkan kening. Sebelum dia datang, dia telah memikirkan banyak hasil, tetapi dia tidak menyangka bahwa Qiaoba akan begitu keras hati. Tidak ada kesempatan untuk bernegosiasi sama sekali. Situ Haoran mengambil cangkir teh dan hanya ingin menyesapnya, tetapi ketika dia mendengar ini, dia melepaskannya lagi, kekuatannya agak keras, dan dia membuat ledakan. Dia menatap Qiaoba, nada suaranya menjadi dingin, Qiaoba, apakah kamu tahu apa artinya melakukan ini? Sudahkah kamu mengetahuinya? Ketika dia mengatakan ini, niat membunuh yang tebal melintas di mata Situ Haoran. Benar saja, seperti yang dikatakan pemiliknya, Qiaoba bukan lagi anjing penurut. Dia sekarang telah menjadi anjing gila yang tidak terkendali, anjing seperti itu tidak dapat dipelihara, jika tidak, akan membahayakan keluarga pemiliknya. Oleh karena itu, kali ini dia menerima instruksi, jika Qiaoba bekerja sama, dia akan menyelamatkan banyak masalah, tetapi hidup Qiaoba tidak mungkin untuk mempertahankannya. Apakah kamu pikir seorang pedang suci dapat menyelamatkan hidupmu? Situ Haoran berkata perlahan. Meskipun master besar di sebelah Qiaoba dikenal sebagai Sword Saint, Situ Haoran hanya sedikit takut. Sebagai tingkat atas Grandmaster, dia dapat menempati peringkat 5 besar di negara ini. Tidak berarti bahwa Juggernaut dapat melawan. Begitu dia dibagi menjadi hidup dan mati, Situ Haoran memiliki keyakinan mutlak bahwa dia dapat membunuh lawan tentu saja, dia harus membayar sedikit harga. Mendengar ini, Qiaobai menatapnya dengan mengejek. Karena dia mengetahuinya, bagaimana mungkin Qiaoba tidak tahu? Tiba-tiba, Qiaoba tertawa. Situ Haoran, apakah kamu tahu bahwa pedang suci tidak lagi di selatan? Qiaoba tersenyum dan berkata, jika kamu ingin membunuhku, maka bunuhlah, tetapi tidak mungkin bagiku untuk menyerahkannya ke kota provinsi ini. Jika keluargamu menginginkannya, aku akan melawannya lagi. Tapi aku percaya bahwa lawan dari Family Master Mo pasti tidak akan membiarkan dia berhasil dengan mudah, Qiaoba sangat bangga. Ini adalah pilihannya. Dia tidak menyerahkan ibu kota provinsi. Jika keluarga Mo ingin menaklukkan ibu kota provinsi, mereka harus mengirim seseorang untuk melawannya lagi. Namun, belum lagi keluarga kaya seperti Sue dan keluarga Mu di ibu kota provinsi, dan keluarga di belakang keluarga Zuo, pasti tidak akan membiarkan keluarga Mo berhasil dengan mudah. Belum lagi ada juga Li Dong di Laut Cina Timur. Ini adalah chip tawar-menawar Qiaoba, dia hanya ingin membalas terhadap keluarga Mo, balas dendam dengan sengit. Untuk memberitahu orang-orang dari keluarga Mo bahwa anjingnya, Qiaoba, terpaksa menggigit orang dengan tergesa-gesa, tetapi itu berakibat fatal. Murid Situ Haoran sedikit menyusut, Qiaoba ini benar-benar kejam. Lalu dia kaget, Juggernaut tidak ada di selatan. Jadi kemana dia pergi? Hanya ada satu jawaban. Itu adalah utara.
Kyaoba tidak layak disebut di hati Situ Haoran. Dia tidak memperhatikannya sama sekali. Di mata seorang master seperti dia, kali ini satu-satunya hal yang perlu diperhatikan ketika pergi ke selatan adalah Juggernaut. Bagaimanapun, Juggernaut itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat master yang hebat. Saya telah memproses dokumen akuntansi yang relevan terlebih dahulu. Saya sudah mati, dan hal-hal ini secara alami akan muncul. Keluargamu telah mendapatkan bertahun-tahun, bukankah mereka juga harus memuntahkannya? Kyaoba tersenyum lebih mudah. Selain meninggalkan sebagian uang yang dia hasilkan dalam hidupnya, dia telah mengintegrasikan sumber daya lain dan berperang ekonomi dengan keluargamu. Ini telah menyebabkan keluargamu kehilangan banyak hal. Tapi ini bukan hal yang paling mengerikan, tentu yang paling mengerikan adalah file akun. Begitu hal-hal itu meledak, bahkan keluargamu pasti harus membayar harga yang sangat mahal. Kyaoba, kamu mencari kematian. Orang sepertiku memang harus dikutuk. Kyaoba tidak mempedulikannya sedikit pun, ketika saya memilih untuk menjadi anjing untuk keluargamu saat itu, saya tahu bahwa saya tidak akan berakhir dengan baik di masa depan, tetapi keluargamu pasti akan membayar harga pada titik ini. Napas Kyaoba tiba-tiba naik. Kemudian, darah hitam tiba-tiba mengalir dari lubang hidungnya. Situ Haoran terkejut dan berdiri dengan tiba-tiba. Ada racun di tehmu. Dia baru saja mengambil cangkir teh dan hampir menyesapnya, tapi untungnya dia tidak meminumnya. Meskipun saya tidak tahu racun apa yang ada dalam teh ini, penampilan Kyaoba pasti sangat beracun. Bahkan jika Situ Haoran adalah master yang kuat dari tingkat master yang hebat, jika dia meminum racun semacam ini, saya khawatir dia akan menderita. Situ Haoran tidak pernah berpikir bahwa benda tua ini akan menggunakan hidupnya sendiri untuk merancang dan menyakitinya. Darah di hidung Kyaoba terus mengalir semakin banyak, dan dia bahkan mulai memuntahkan darah di mulutnya. Dia batuk dengan keras, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Namun, dia masih duduk di kursi dan meluruskan pinggangnya, seperti pohon pinus abadi, selalu menolak yang lama. Sayang sekali, aku tidak bisa membunuhmu. Kyaoba menghela nafas, sedikit kecewa, jika aku bisa membunuhmu, patriarkmu pasti akan merasa sangat patah hati. Sayang sekali, mata Situ Haoran meledak menjadi marah. Dia memelototi Kyaoba dan meraung, di mana pedang suci. Dia benar-benar pergi ke utara. Pembangkit tenaga listrik tingkat master yang hebat pergi ke utara saat ini, apa yang akan terjadi? Tidak ada keraguan bahwa itu pasti balas dendam pada keluargamu. Inilah yang paling dikhawatirkan Situ Haoran. Kamu akan segera tahu. Setelah Kyaoba mengucapkan kata-kata ini, sudut mulutnya sedikit naik, dan segera, matanya membulat, dan orangnya tiba-tiba kehilangan napas, seperti patung, tidak lagi bergerak, dia meninggal. Satu generasi raja bawah tanah di ibu kota provinsi baru saja meninggal. Namun, kata-katanya membuat Situ Haoran sangat terkejut. Dia datang ke selatan, tetapi tidak ada yang menjaga keluargamu. Menghadapi master yang hebat, bagaimana mungkin master-master dari keluargamu itu bisa menghentikan master hebat seperti Sword Sein? Karena Sword Sein pergi ke utara untuk membalaskan dendam keluargamu, yang pertama membunuh pastilah patriark. Ups! Situ Haoran diam-diam memarahi Kyaoba, seekor rubah tua, mengetahui bahwa dia akan datang bahkan jika dia yakin, jadi dia membiarkan Juggernaut pergi ke utara terlebih dahulu. Kyaoba dihitung di babak ini. Bahkan patriark tidak menghitung ini. Ini terlalu kejam. Ingin memahami ini, Situ Haoran tidak tinggal sama sekali, dan berbalik dan pergi. Karena Kyaoba sudah mati, tidak ada gunanya dia tinggal di sini, dia harus segera kembali ke utara untuk melindungi pemiliknya. Dalam pikirannya, tidak peduli seberapa besar hal-hal di selatan, itu tidak sepenting keselamatan pemiliknya. Saat dia berjalan keluar, dia mengeluarkan ponselnya dan mulai menghubungi nomor pemiliknya. Segera, telepon tersambung, tetapi ada berita dari sana bahwa Juggernaut telah muncul di utara dan telah menyerang keluargamu. Dalam waktu singkat ini, 3 anggota penting keluargamu telah dibunuh. Bahkan patriarkmu juga dibunuh, jika dia tidak beruntung, aku khawatir dia akan digantikan oleh Juggernaut. Juggernaut, kau benar-benar mencari mati. Mengetahui berita ini, Situ Haoran sangat marah, dan dia bergegas kembali ke utara, bersumpah untuk memenggal kepala pedang suci. Donghai, gedung klub Silin. Di dalam kamar mewah, sekelompok orang mendorong cangkir mereka dan mengganti cangkir, dan mereka terhuyung-huyung. Di samping mereka masing-masing, ada kecantikan tinggi mengenakan congsam porselen biru dan putih, dengan sanggul rambut wanita cantik.
Keindahan ini semuanya di atas standar, dan ketika ditempatkan di luar, mereka adalah dewi di mata orang biasa. Tapi di sini, mereka menambahkan anggur dan makanan kepada orang-orang ini, seolah-olah seorang wanita istana kuno sedang melayani kaisar. Jika ada orang-orang dari ibu kota provinsi di sini, Anda dapat mengenali mereka secara sekilas. Yang hadir di sini adalah semua tuan muda yang kaya dan berkuasa di ibu kota provinsi. Tidak ada yang bernilai kurang dari 1 miliar. Kelompok raksasa dan anak muda ini sama sekali tidak peduli dengan keindahan di sekitar mereka, tetapi fokus pada dua orang utama. Ada dua pemuda yang duduk satu di sebelah kiri dan yang lainnya di sebelah kanan. Jika Li Dong ada di sini, dia akan mengenali dua orang ini. Satu adalah tuan muda tertua dari keluarga Wei di ibu kota provinsi, dan yang lainnya adalah tuan muda tertua dari keluarga Yun. Kali ini ibu kota provinsi benar-benar tidak damai. Seorang pemuda kaya menghela nafas, cucu kura-kura di ibu kota provinsi Tianan itu, awalnya mengira Zhou Mu sudah mati, kita bisa melecehkan mereka sama sekali, tapi aku tidak menyangka, saya mendengar bahwa pelindung di belakang Baye sangat tidak puas dengan Baye dan ingin mengirim seseorang untuk memaksanya turun tahta. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, kata seseorang. Itu benar. Ekspresi Wei Sao agak serius, karena inilah ayah kami mengirim kami ke Laut Cina Timur untuk berlindung. Sayangnya, saya sangat berharap Baye dapat menyelesaikan masalah ini, jika tidak dia akan turun tahta. Keluarga Mo telah mengirim agen baru, kita harus mulai dengan keluarga ini. Sao Yun menggelengkan kepalanya, guru ke-8 pasti tidak akan setuju untuk turun tahta. Kudengar dia akan berjuang sampai akhir dengan keluarga Mo. Wei Sao menatapnya dengan heran dan bertanya, bagaimana kamu tahu? Yun Sao tersenyum kecil, terakhir kali saya bertemu dengan Tuan Li di ibu kota provinsi, saya meminta salah satu saudaranya untuk WeChat. Saudaranya memberitahu saya. Li Dong. Wei Sao terkejut, dia tidak asing dengan nama ini. Di klub silin inilah dia menganiaya Lin Yurou, tetapi Li Dong memaksa mereka untuk berlutut di tanah memohon belas kasihan. Dia tidak akan pernah melupakan adegan itu dalam hidupnya. Setelah itu, Li Dong membawa orang ke ibu kota provinsi dan menghancurkan beberapa keluarga kaya berturut-turut. Dia juga pergi ke keluarga Wei dan hampir memusnahkan keluarga Wei. Kemudian nama Li Dong menjadi semakin terkenal. Saya mendengar bahwa dia juga menghancurkan keluarga Lu, dan bahkan keluarga Zuo mati karena dia. Karakter seperti itu, bahkan Qiaoba secara pribadi akan keluar untuk menyambutnya, dan sekarang seluruh ibu kota provinsi, siapa yang tidak tahu. Jadi Wei Sao sudah lama tidak membenci Li Dong. Bahkan, saya sudah menganggapnya sebagai eksistensi yang melihat ke atas. Karakter semacam ini seperti dewa, dia tidak memenuhi syarat untuk diekspos sama sekali. Kali ini, dia bisa berlindung di Laut Cina Timur, itu karena keluarga Wei-nya memiliki hubungan bisnis proyek dengan grup Lin. Keluarga itulah yang memungkinkan dia untuk datang ke Laut Cina Timur dengan lancar. Jika tidak, tanpa anggukan Li Dong, tidak mungkin pasukan asing di provinsi itu memasuki Laut Cina Timur. Faktanya, tuan muda kaya yang hadir semuanya memiliki urusan bisnis dengan grup Lin, dan identitas mereka di Laut Cina Timur kali ini semuanya ada di sini untuk membahas bisnis. Sao Yun luar biasa, dia bisa bergaul dengan Tuan Li. Seorang tuan muda yang kaya berseru, tidak heran keluarga Yun dapat berkembang begitu cepat. Selama Yun Sao dapat mempertahankan hubungan yang baik dengan saudara-saudara Tuan Li, keluarga Yun Anda mungkin tidak dapat berkembang menjadi keluarga kaya lini pertama di dunia, masa depan. Tidak, hanya keberuntungan. Yun Sao sedikit rendah hati. Tapi kemenangan di matanya tidak bisa disembunyikan. Lagi pula, nama Li Dong benar-benar luar biasa sekarang. Setidaknya, ibu kota provinsi sekarang melonjak, tetapi Laut Cina Timur adalah yang paling aman. Bahkan Zuo Mu, tuan besar keluarga Zuo, tidak bisa membawa orang ke Laut Cina Timur. Siapa yang berani datang dan mencari kesalahan dengan mudah? Dan alasan mengapa Donghai menjadi tempat terlarang adalah karena kehadiran Li Dong. Wei Sao melihat kepuasan di wajah Yun Sao, dan hatinya sedikit masam. Lagi pula, bisa menjalin hubungan dengan Li Dong adalah sesuatu yang bahkan paman keduanya ingin lakukan. Wei Sao Zeng ingin berbicara ketika telepon berdering. Ketika dia menutup telepon, wajahnya langsung menjadi dingin. Sao Wei, ada apa? Tanya Yun Sao. Ini Shen Yun. Dia berada di pemandian air panas Wushan. Orang-orangku pergi untuk mengundangnya, tapi dia dihentikan oleh beberapa orang yang tidak memiliki mata panjang. Wei Sao mengerutkan kening. Yah, bagaimanapun, aku menganggur di sini.
Mengapa kita tidak pergi ke Wushan dan menjemput bintang besar itu secara pribadi? Itu juga menunjukkan ketulusan kita dalam mengejar kecantikan. Yun Sao tersenyum dan mengajukan saran ini. Juga, Wei Shaoxin bangkit. Jadi sekelompok raksasa dan pemuda berbondong-bondong menuju pemandian air panas Wushan. Pada saat ini, Tuan Ding Yue, teman provinsi manajer Zhang, sudah tiba di tempat kejadian. Dia awalnya di kota Wushan, ketika dia menerima telepon dari manajer Zhang, dia bergegas tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika dia tiba, semua orang telah memasuki aula rekreasi dan duduk di kedua sisi di bawah pengaturan pemilik villa sumber air panas. Dengan bantuan Sister King, Shen Yun mengganti pakaiannya, mengenakan kacamata hitam, dan kembali ke penampilannya yang dingin. Dan Li Dong, dengan kaki erlang tegak, sedang makan buah dengan santai. Ding Yue masuk, melihat semua orang, dan akhirnya matanya tertuju pada manajer Zhang. Manajer Zhang, ada apa? Wajah Ding Yue ini dapat dianggap biasa, keluarga Dingnya ada di ibu kota provinsi, dan dia hanya raksasa tingkat ketiga. Alasan mengapa saya bertemu manajer Zhang adalah karena keluarga Ding memiliki proyek kerja sama dengan grup Lin. Manajer Zhang dan Ding Yue lebih dapat membicarakannya, dan menjadi teman sekali lagi. Kali ini Ding Yue tidak mengatakan apa-apa lagi, kecuali karena manajer Zhang adalah temannya, tetapi juga karena wajahnya sebagai manajer departemen grup Lin. Teman saya memiliki sedikit konflik dengan seseorang, silakan datang dan berdamai. Manajer Zhang tersenyum. Tidak masalah, saya pikir selama itu dari ibu kota provinsi, saya harus menjual saya mie tipis 3 poin. Ding Yue meyakinkannya, menepuk dadanya. Pada saat ini, pemimpin omong kosong itu mencibir, "Oh, Tuan Ding, kapan wajahmu menjadi begitu hebat? Mengapa saya tidak yakin?" Pan Laoliu. Ding Yue mengerutkan kening ketika dia melihat pemimpin geng. Dia hampir tidak dapat dianggap sebagai tuan muda yang kaya di ibu kota provinsi, dan dia tahu semua orang kepercayaan orang-orang kaya dan muda di ibu kota provinsi. Pan Laoliu ini, dia bisa tahu sekilas bahwa dia berasal dari keluarga Wei. Dengan kekuatan keluarga Wei, Ding Yue tentu tidak bisa memprovokasi Wei Shao, tapi dia hanyalah seorang Pan Laoliu, dan Ding Yue mungkin tidak takut padanya. Pan Laoliu, apakah kamu sudah sadar lagi? Gadis mana yang kamu lihat? Mereka adalah temanku, jangan menyentuh mereka sembarangan. Begitu dia masuk, dia melihat begitu banyak keindahan yang indah di tempat kejadian. Berbagai wanita senior di grup Lin adalah wanita cantik yang langka, dan Lin Yurou bahkan lebih cantik, terutama Shen Yun yang memakai kacamata. Dia seperti buah persik yang matang, tubuh dan temperamennya juga berada pada level yang sama dengan bencana, Lin Yurou tidak bisa dibandingkan. Apalagi baru saja berendam di pemandian air panas, rambut panjang Shen Yun basah dan kulitnya lembut dan indah. Dengan kepribadian Pan Laoliu, mungkin benar-benar karena konflik dengan orang lain ini. Hehe, berapa umurmu Ding Yue? Pan Laoliu tersenyum meremehkan. Jadi, kamu tidak akan memberiku wajah. Wajah Ding Yue tenggelam. Dia dapat dianggap sebagai orang dengan wajah yang baik di ibu kota provinsi, dan ayahnya akan memberinya sedikit wajah ketika dia dilihat oleh orang lain. Dia berpikir bahwa Wei Shao mungkin tidak perlu memberikan wajahnya sendiri, tetapi mengapa seekor anjing di bawah Wei Shao tidak memberikan wajahnya? Aku memberikan wajah Nima. Pan Laoliu tiba-tiba mengambil gelas anggur di atas meja dan menghancurkannya. Setelah melihat ini, wajah Ding Yue berubah, dan dia dengan cepat menghindar, wajahnya pucat. Dia sangat marah di dalam hatinya dan ingin bergegas ke depan, tetapi segera ditarik oleh manajer Zhang di sebelahnya, di mana angka 7 atau 8 di sisinya, jangan impulsif. Hah, bagaimana dengan lebih banyak orang? Saya tidak percaya mereka berani melakukannya. Ding Yue mengeraskan napasnya. Sebenarnya, dia sedikit bersalah di hatinya, tetapi dia hanya bisa menggigit peluru. Lagi pula, dia juga raksasa tingkat ketiga, bagaimana dia bisa takut dengan kaki anjing Wei Shao? Orang itu tidak masalah. Kuncinya adalah dia bilang dia ingin memanggil Wei Shao untuk datang. Saya takut terjadi kecelakaan, jadi saya menelepon Anda, kata manajer Zhang. Shao Wei akan datang. Ekspresi Ding Yue berubah. Ya, tuan muda saya akan datang. Saya sudah memanggilnya. Mengapa, Tuan Ding, apakah Anda yakin ingin menempa balok ini dengan tuan muda saya? Pan Laoliu duduk di sana, mencibir dengan kaki erlang tegak. Ding Yue berhenti berbicara sejenak. Bagaimana dia bisa memiliki kesabaran untuk mengikat Wei Shao, apalagi dia,
Bahkan jika ayahnya, Patriark Ding, datang menghadap Wei Sao, dia harus bersikap sopan. Sebagai perbandingan, apakah dia kentut? Saudaraku, kamu memintaku untuk datang, tetapi kamu tidak mengatakan bahwa kamu menyinggung Sao Wei. Ding Yue memandang manajer Zhang dan tersenyum pahit. Sao Ding, apa yang kamu, manajer Zhang terkejut. Menurut pendapat saya, Anda harus meminta maaf kepada Wei Sao, jika tidak, tidak akan mudah jika dia benar-benar datang. Ding Yue terdiam sejenak, lagi pula, demi berkenalan, dia membujuknya. Bahkan, dia tidak mengenal Li Dong dan Lin Yurou, dan belum pernah bertemu satu sama lain. Meskipun keluarga Ding memiliki kerja sama dengan grup Lin, itu hanya kerja sama kecil. Manajer Zhang selalu berurusan dengannya. Jika dia tahu identitas Lin Yurou dan Li Dong, dia tidak akan mengatakan itu. Mengapa saya harus meminta maaf? Mereka ingin membawa pergi Nona Sen secara paksa. Apakah salah jika saya memukul orang cabul itu? Manajer wanita pemarah perusahaan berkata dengan keras. Ding Yue terdiam, tetapi kilatan penghinaan melintas di matanya. Mengapa? Hanya saja tinju orang lebih besar darimu. Hanya karena mereka memiliki lebih banyak uang daripada Anda, mereka adalah yang tertua dari keluarga Wei. Kalian dari Donghai, apa yang akan kalian lakukan dengan Wei Sao? Ya, mereka harus meminta maaf kepada kita. Li Dong, yang sedang makan buah di sebelahnya, mengangguk dan berkata ringan. Didorong oleh Li Dong, manajer wanita itu langsung bersorak. Apakah kamu tahu siapa Wei Sao? Ding Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek, itu tuan muda tertua dari keluarga Wei di ibu kota provinsi, apakah keluarga Wei tahu? Dengan aset ratusan miliar, bisakah kamu membeli karakter seperti itu? Ya, kamu masih meminta maaf. Shen Yun akhirnya berbicara. Dia akhirnya mengambil keputusan, menunggu Sao Wei dan yang lainnya datang, dan memohon untuk menjaga orang-orang ini. Bagaimanapun, orang-orang ini semua demi mereka sendiri. Nona Sen, tampilan manajer wanita berubah. Dia memiliki temperamen yang panas, tetapi tipe orang yang membenci jelas tidak tahan dengan kompromi orang dewasa seperti ini. Aku melakukannya untuk kebaikanmu, jangan khawatir, aku pasti akan menemukan cara untuk mencegah Wei Sao mengejarmu. Shen Yun berkata dengan lembut. Setelah mendengar ini, manajer wanita itu tiba-tiba mengangkat kepalanya seperti terong buram. Xiaobai dan gadis-gadis lain juga memiliki wajah jelek. Li Dong melirik Shen Yun dengan heran, berpikir bahwa bintang besar ini tidak buruk. Setidaknya dia tidak terburu-buru untuk mengesampingkan tanggung jawabnya, tetapi demi mereka. Hehe, ini adalah pilihan yang bijak. Lupakan saja, demi wajah Daxing Sen, kamu datang untuk meminta maaf dengan patuh dan memanggilku kakak, bahkan jika masalah ini sudah selesai, bagaimana? Pan Laoliu tampak sombong, kalau tidak, ketika tuan mudaku datang, itu tidak akan diselesaikan dengan permintaan maaf. Apakah Anda superstar Shen Yun? Baru kemudian Ding Yue mengenalinya, dan dia tiba-tiba merasa bahwa itu adalah kontradiksi yang disebabkan oleh bintang besar ini. Dia memandang Li Dong dan yang lainnya, dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Bintang besar itu menyebabkan kecelakaan, dan itu adalah masalah besar. Dia menepuk pantatnya dan pergi, meskipun Wei Sao luar biasa, dia tidak mudah untuk menindas Shen Yun dengan jelas. Tapi kalian berbeda. Jika kalian menyinggung Sao Wei, bukankah itu mencari kematian? Benar-benar minta maaf. Mata Xiaobai sedikit merah, dan air mata bersinar. Kapan dia menderita keluhan seperti itu? Wanita senior di beberapa perusahaan juga sama. Hanya wajah Lin Yurou yang tenang dan lembut terhibur, jangan khawatir, tidak apa-apa, perusahaan pasti tidak akan membuatmu bersalah. Li Dong mengangguk, meletakkan buah di tangannya, dan berdiri. Meminta maaf. Mengapa kami meminta maaf? Apa kesalahan kami? Kamu tidak salah, tetapi kamu sangat salah jika kamu lemah. Ding Yue mencibir, di dunia ini, yang kamu lawan adalah tinjumu, dan yang kamu lawan adalah kekuatan, latar belakang, uang, dan koneksi. Jika kamu tidak memiliki ini, itu adalah kesalahan besar. Di mana Sao Wei? Mereka memiliki semua ini. Apa yang kamu lawan? Kakak Dong, Xiaobai dan yang lainnya menatap Li Dong dengan sedih. Berbagai hal telah berkembang hingga titik ini, dan sekarang Li Dong adalah satu-satunya dukungan di hati mereka. Li Dong menunjukkan senyum lembut dan menatap Xiaobai dan yang lainnya, jangan khawatir, kalian semua adalah anggota perusahaan. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa menggertakmu. Dia berhenti dan berkata dengan bangga, karena tinjuku yang terbesar di dunia, siapa yang berani membuatmu meminta maaf? Tanyakan tinjuku dulu.
Saat dia berbicara, dia mengepalkan tangan dan melambaikannya. Xiaobai dan beberapa wanita senior di perusahaan itu tiba-tiba tersenyum, dan suasana hati mereka jauh lebih ringan. Shen Yun memandang Li Dong dengan sedikit jengkel. Apakah orang ini benar-benar tahu nasib menyinggung orang kaya dan berkuasa? Oke, nak, kamu tidak takut mati, kan? Ketika tuan mudaku tiba, lihat apakah kamu bisa begitu kaku. Pan Laoliu itu kejam dan otentik. Li Dong berbalik, duduk kembali di kursi, dan menatapnya samar. Ketika tuanmu datang, aku akan membiarkan dia menurunkanmu dan melemparkanmu ke laut untuk memberi makan ikan. Dia tidak berani mengatakan omong kosong. Jangan percaya. Tanda tanya petik 2. Wajah Pan Laoliu marah, dan sebelum dia berbicara, Ding Yue di sebelahnya sudah mengejek. Siapa kamu? Ini nada yang besar, apakah kamu tahu siapa Sao Wei? Apakah kamu pikir kamu adalah pemimpin ibu kota provinsi atau tuan ke-8? Saya bukan pemimpin besar, dan saya bukan master. Li Dong berkata dengan acuh tak acuh, tetapi bahkan jika Kiao Ba berdiri di depanku, aku akan mengatakan hal yang sama. Kamu Sao Wei harus melakukan hal yang sama, apakah kamu percaya atau tidak? Begitu kalimat ini keluar, semua orang tiba-tiba menjadi kecewa. Berani, siapa kamu, berani memanggil Baye dengan nama Kang Dang, Dang Dang. Beberapa gangster dan yang lainnya semuanya menghunus pedang mereka. Jika bukan karena ketakutan bahwa Li Dong baru saja menembak, dia akan bergegas maju dan menikam pria yang berani memanggil nama tuan ke-8 ini. Ding Yue menarik napas, seolah-olah dia belum pernah melihat orang mati seperti itu. Di ibu kota provinsi, siapa yang berani memanggil nama Baye? Bahkan jika itu adalah pemimpin besar, ketika menghadapi tuan ke-8, dia harus dengan hormat memanggil tuan ke-8. Dan anak ini, mengetahui apakah dia hidup atau mati, berani memanggil nama tuan ke-8 secara langsung, bukankah ini yang dia cari? Tidak ada yang bisa menggantikan keagungan Kiao Ba di Provinsi Tianan. Untuk doglek anak-anak terkenal ini, Baye adalah legenda. Xiaobai dan yang lainnya tampak ketakutan dengan kata-kata Li Dong, dan Lin Yurou mengerutkan kening dan menarik lengan Li Dong. Orang ini terlalu canggung untuk berbicara, tidakkah kamu tahu untuk tetap low profile? Mata Pan Laoliu memerah, dan ekspresinya tampak kanibal. Bahkan Shen Yun sedikit mengernyit, pada saat ini, Li Dong masih berbicara dengan liar, hampir tidak tahu apa-apa tentang hidup atau mati. Sister King mencibir di sebelahnya, Xiao Yun, apakah kamu akhirnya melihat warna asli dari orang-orang ini? Mereka hanyalah sekelompok pemuda bodoh yang tampaknya memberimu permulaan, tetapi mereka sebenarnya menyakitimu. Tidak ada IQ sama sekali. Semua, bahkan jika kamu membantu mereka kali ini, mereka masih akan mendapat masalah lain kali. Seperti yang saya lihat, biarkan mereka berjuang sendiri. Shen Yun diam-diam menghela nafas ketika dia mendengar ini, dan dia merasa kecewa di dalam hatinya. Pada saat ini, ada ledakan kegemparan di luar. Saya melihat sekelompok orang masuk dari pintu. Pemimpinnya adalah dua pemuda dengan temperamen yang luar biasa, tidak peduli bagaimana mereka berpakaian atau berbicara dan berperilaku, mereka bukan sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Itu adalah Wei Sao dan Yun Sao yang berasal dari klub Silin. Tuan, Anda akhirnya di sini. Pan Laoliu sangat gembira saat melihat Sao Yun. Dia berkata dan menatap Li Dong, mencibir, tuanku ada di sini, mari kita lihat bagaimana kamu mati. Tanpa diduga, sebelum dia selesai berbicara, semua orang melihat bahwa Wei Sao dan Yun Sao mengubah ekspresi mereka pada saat mereka melihat Li Dong. Keduanya gemetar, dan berjalan cepat ke Li Dong seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang luar biasa. Kemudian dia membungkuk pada saat yang sama dan berkata dengan suara paling hormat dalam hidupnya, Tuan Li. Li Dong bersandar di kursi santai, mengupas kulit anggur dengan santai, tanpa mengangkat kepalanya, dan berkata ringan. Tuan Li. Semua orang yang hadir terkejut melihat dua raksasa, Yun Sao dan Wei Sao, berdiri dengan rendah hati di depan Li Dong, seperti orang percaya yang menghadap dewa. Tuan Li, apakah dia Li Dong? Ding Yue sudah terpana di tempat dan tidak bisa mempercayainya. Berapa banyak Tuan Li yang bisa membuat Wei Sao dan Yun Sao memperlakukannya dengan begitu hormat di Donghai? Selain Li Dong yang terkenal, siapa lagi? Mengenai nama Li Dong, dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di seluruh lingkaran orang kaya di Provinsi Tianxing yang tidak menyadarinya. Itu akan membuat Baye keluar untuk menyambutnya secara pribadi, dan membunuh orang-orang kejam dari keluarga Zuo. Legenda seperti itu, baru saja muncul di depannya.
Para gangster itu dan yang lainnya melihat tindakan Wei Xiao dan Yun Xiao, dan semua pisau jatuh ke tanah dengan ketakutan, membuat suara berdentang. Shen Yun, saudari King, dan manajer Zhang tidak bisa menyentuh kepala mereka. Manajer Zhang tahu bahwa saudara Dong sangat baik, tetapi mereka tidak tahu seberapa baik mereka. Sekarang setelah Xiao Wei dan Xiao Yun memperlakukan mereka dengan sangat hormat, tampaknya kakak Dong bahkan lebih baik dari yang mereka kira. Terutama Shen Yun terkejut. Dia adalah bintang lini pertama, terutama di ibu kota utara, dan ibu kota provinsi jarang kembali. Secara alami, dia tidak tahu nama Li Dong. Hanya Ding Yue yang paling tahu apa arti nama Li Dong. Pada saat ini, Pan Laoliu tampaknya tidak bereaksi, dan berteriak, "Tuan, apa yang Anda lakukan? Anak ini, yang baru saja menyakiti saudara kami dan memarahi Anda. Anda harus mengirim seseorang untuk menangkapnya. Bangun dan hancurkan dia." Wei Xiao masih berdiri di sana dengan hormat, menutup telinga. "Tuan Li, bagaimana Anda menghadapinya? Jika Anda perhatikan dengan seksama, Anda akan menemukan bahwa tubuh Wei Xiao sedikit gemetar. Pada saat ini, hatinya penuh ketakutan. Anda tahu, Li Dong berdiri di depannya. Pada awalnya, Li Dong memimpin 50 orang aneh, hampir memusnahkan keluarga Wei mereka. Bahkan Qiao Ba harus keluar untuk menemuinya secara pribadi. Dia frustrasi memikirkan bahwa orangnya sendiri telah memprovokasi roh jahat ini. Li Dong masih mengupas buah anggur, dan setelah memakannya, dia berkata dengan ringan, "Saya tidak ingin melihat orang ini di provinsi Tianxing lagi." Wei Xiao gemetar dan mengangguk, "Ya." Setelah berbicara, dia berbalik dan berkata dengan dingin, "Xiaoqi, singkirkan benda yang tidak memiliki mata panjang ini." Mendengar perintah Wei Xiao, bajingan bernama Xiaoqi tidak berani ragu sama sekali, dan segera bergegas ke bajingan lain, menjambak Pan Laoliu dan berjalan keluar. "Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku, Tuan, apakah kamu memberi perintah yang salah? Orang yang memarahimu, bukan aku." Wei Xiao menutup telinga. Sepertinya dia tidak mengenal orang ini, tetapi punggungnya basah oleh keringat dingin sejak lama, dan dia ingin menggunakan jarum untuk menjahit mulut Pan Laoliu. Itu adalah bajingan bernama Xiaoqi yang tahu bagaimana memperhatikan kata-kata dan warna. Dia membanting perut Pan Laoliu dengan kepalan, memblokir semua kata di bawahnya. Dan dia berkata dengan keras, "Pan Laoliu, jangan libatkan tuan muda ketika kamu mencari kematian. Apakah kepalamu terjepit di pintu? Orang yang kamu sakiti adalah Tuan Chen. Apakah kamu merasa cukup hebat?" Mendengar ini, Pan Laoliu sepertinya memikirkan sesuatu, dan wajahnya tiba-tiba memucat. Bajingan bernama Xiaoqi itu tiba-tiba menjadi sombong dan berkata, "Apakah Anda pikir Tuan Muda akan mendengarkan Tuan Li dan melemparkan Anda ke laut untuk menjadi makanan ikan?" Mendengar ini, mata Pan Laoliu tiba-tiba menjadi putus asa, dan sekarang dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berjuang. Setelah dia dibawa pergi, aula menjadi sunyi lagi. Li Dong tidak berbicara, jadi Wei Xiao dan Yun Xiao secara alami tidak berani berbicara. Shen Yun dan yang lainnya tidak tahu harus berkata apa. Beberapa pangeran keluarga yang mengikuti Wei Xiao dan yang lainnya menggigil. "Yah, mata air panasnya sudah basah, dan kita harus pergi sekarang." Setelah mengupas semua anggur di piring, Li Dong berdiri dan melambai pada Lin Yurou dan yang lainnya untuk pergi. Meskipun manajer Zhang memiliki beberapa keraguan, tidak nyaman untuk bertanya lebih banyak dalam situasi ini. Hanya ketika Lin Yurou pergi, dia menyapa Shen Yun. Bagi Lin Yurou, Shen Yun sangat cocok menjadi juru bicara produk baru perusahaan, terlepas dari temperamen atau ketenarannya. Dia berpikir dalam hatinya bahwa setelah produk dikembangkan, dia akan pergi ke Shen Yun untuk menjadi juru bicara. Xiao Wei dan yang lainnya membungkuk dan memberi hormat, dan mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Setelah Li Dong dan yang lainnya berjalan pergi, mereka perlahan berdiri tegak. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa mereka sudah basah di belakang mereka, tetapi Wei Xiao tidak berani menunjukkannya di wajah mereka. "Wei Xiao, bahwa Tuan Li barusan," Sister King berbicara dengan hati-hati. "Jangan bertanya tentang hal-hal yang tidak seharusnya ditanyakan," Wei Xiao berkata lemah dengan suara Yuseng. Suster King membuka mulutnya, tetapi dia tidak berani bertanya lagi. Dia tidak bodoh. Tentu saja, dia bisa melihat bahwa Tuan Li pasti seorang pria besar. Kalau tidak, bagaimana Wei Xiao bisa begitu takut? Shen Yun datang dan meminta maaf. "Xiao Wei, Xiao Yun, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak mengharapkan Anda datang. Saya di sini untuk menebus kesalahan Anda."
Tidak apa-apa, Nona Sen, Anda berada di bawah tekanan di tempat kerja baru-baru ini, kami akan mengerti. Wei Sao memaksakan sebuah senyuman. Dia tidak tahu bermain bintang besar sekarang, dan pikirannya sudah terbang di tubuh Li Dong. Dibandingkan dengan selebriti wanita yang hanya bersenang-senang, bos besar seperti Li Dong adalah yang paling dia pedulikan. Adapun situasi saat ini di ibu kota provinsi, dia tahu lebih banyak informasi daripada Yun. Dia tidak tahu secara spesifik, tetapi dia tahu bahwa jika Qiao Ba dibunuh oleh anggota keluarga Mo di utara, maka ibu kota provinsi di masa depan pasti akan dipimpin Li Dong. Hari ini, bawahannya menyinggung Li Dong, dan dia dibenarkan, jadi dia harus datang secara pribadi untuk menebus kesalahan. Memikirkan hal ini, Wei Sao tidak berpikir untuk tinggal diam. Melihat Wei Sao dan Yun Sao linglung, Shen Yun harus menekan keraguan di hatinya. Setelah semua orang menyambut mereka dengan tergesa-gesa, Wei Sao mengirim Shen Yun dan yang lainnya kembali ke hotel dengan sikap sopan. Setelah Wei Sao dan yang lainnya pergi, Shen Yun menendang sepatu hak tinggi itu, dan duduk di tempat tidur dengan lebar lebih dari 2 meter, berbaring di atasnya tanpa sikap feminin, dan berguling-guling. Sangat nyaman. Hari ini benar-benar lelah. Ini Wei Sao dan Yun Sao lagi. Itu membuatku lelah. Xiao Yun, kamu adalah bintang besar, selalu perhatikan sopan santunmu. Sister King tidak tahan lagi. Baiklah, baiklah, aku mengerti. Shen Yun melambaikan tangannya, dan tiba-tiba duduk, mengedipkan matanya yang besar dan berkata, "Hei, Sister King, apakah Anda tahu asal-usul Tuan Li itu? Bagaimana Anda memandang Wei Sao dan yang lainnya? Mereka sangat hormat, dan bahkan takut padanya." Tanda tanya petik 2. Saya tidak tahu, apakah itu anak dari keluarga besar. Sister King mengerutkan kening. Melihat dia baru berusia 20-an, dia bisa membuat Wei Sao dan Yun Sao hormat. Bukankah itu berarti latar belakangnya lebih besar dari Wei Sao? Shen Yun berkata, tidak bisa mempercayainya. Keluarga Wei berada di ibu kota provinsi, dan kini telah berkembang menjadi keluarga kaya raya. Karakter yang dapat dihubungi Shen Yun paling banyak adalah keluarga Sue dan keluarga Mu, tetapi bahkan putra keluarga Sue dan keluarga Mu tidak dapat membuat Wei Sao begitu ketakutan, bukan? Memikirkan hal ini, Shen Yun dan saudari King saling memandang dan melihat keraguan mendalam di mata masing-masing. Hei, Xiao Yun, kamu baru saja melewatkan kesempatan bagus. Sister King tiba-tiba menyesal. Identitas dan status yang dapat membuat Wei Sao takut benar-benar di luar imajinasi. Jika dia mengambil alih kekuatan keluarga di masa depan, ketika dia dapat meminjam kekuatan keluarga, betapa menakutkannya. Saya takut bos perusahaan hiburan mereka akan hormat ketika mereka bertemu, bukan? Jika Anda dapat memegang kaki yang besar dan tebal, posisi Shen Yun di industri hiburan dan perusahaan akan stabil di masa depan, dan bahkan mungkin untuk menikahi orang yang sangat kaya di masa depan. Shen Yun menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tidak menyesal, meskipun dia berada di lingkaran hiburan, dia dapat membersihkan dirinya sendiri dan tidak pernah berpikir untuk bergantung pada orang kaya. Hanya saja meskipun pria itu terlihat tampan, dia benar-benar tidak berharap pihak lain mendapat dukungan besar. Ini sama dengan plot di serial TV. Ketika Anda pergi berendam di sumber air panas, Anda dapat bertemu dengan pria besar, atau pria tampan, yang membuatnya merasa seperti mimpi. Shen Yun berpikir dalam hatinya, matanya tiba-tiba menyapu manik-manik Buddha di pergelangan tangannya, dan dia tercengang. Ada apa? Sister King bertanya dengan aneh. Tidak ada, Shen Yun berhasil meremas senyum. Dia seharusnya tidak memikirkannya. Tapi kata-kata Li Dong bergema di benaknya lagi, dan dia hanya merasa bahwa kecurigaan di hatinya seperti rumput liar yang tumbuh liar, dan tidak ada cara untuk menekannya. Dia adalah saudara perempuan terbaikku, dia seharusnya tidak akan melakukan ini padaku, kan? Ada ekspresi rumit di mata Shen Yun. Segera, 2 hari berlalu. Qiao Family Manor telah benar-benar tertekan, dan tidak ada seorang pun lagi. Seluruh ibu kota provinsi terperangkap dalam suasana yang aneh. Berita kematian Qiao Ba telah tersebar, tetapi tidak ada yang bergerak. Bagaimanapun, kematian Qiao Ba berarti posisi pemimpin bawah tanah ibu kota provinsi kosong. Bagi raksasa lini pertama di ibu kota provinsi, ini adalah peluang besar. Jika Anda bisa menjadi pemimpin bawah tanah, Anda bisa menjadi master ke-8 kedua. Namun, di musim yang penuh peristiwa ini, tidak ada yang berani maju. Semua orang tidak bodoh, tentu saja tahu mengapa Qiao Ba meninggal.
Bagaimana mungkin keluargamu di utara tidak melakukan apa-apa dan membiarkan posisi pemimpin lingkaran bawah tanah ibu kota provinsi diambil oleh orang lain? Jika ada yang berani menjadi burung pertama, itu pasti jalan buntu. Selain provinsi Tianxing yang gemetar, utara juga bergetar. Bahkan Li Dong tidak menyangka Qiaoba mengambil langkah seperti itu benar-benar menggunakan hidupnya sebagai pion. Jika dapat meracuni Situ Haoran adalah yang terbaik, bahkan jika tidak, Situ Haoran akan dipindahkan dari utara, sehingga Santo Pedang memiliki kesempatan untuk membunuh patriark keluarga Mo. Qiaoba tahu bahwa dia tidak bisa lepas dari malapetaka. Dia tahu lebih banyak lagi bahwa jika dia memaksakan diri dengan keluarga Mo, tidak hanya dia akan mati, tetapi Juggernaut akan mati, dan akan ada badai berdarah di ibu kota provinsi. Itulah yang tidak ingin dilihat Qiaoba. Dia ingin keluarga Mo membayar harganya, jadi biro ini ditetapkan. Ada Great Master of Sword Saint di samping Qiaoba, dan keluarga Mo hanya bisa mengirim Great Master yang lebih kuat untuk menghadapinya. Hanya Situ Haoran. Dalam hal ini, Qiaoba sangat akurat. Jangan khawatir, karena aku telah berjanji, orang-orangmu akan aman dan sehat di masa depan, dan akan ada ibu kota provinsi, dan orang-orang di utara tidak akan bisa membawa mereka bersamaku. Li Dong berdiri di depan jendela, bergumam dalam hatinya. Dia memegang ponsel di tangannya karena Li Dong baru saja menutup telepon. Chen Xiaodao menelepon untuk memberitahu Li Dong tentang situasi di utara. Apa yang terjadi antara keluarga Mo dan Qiaoba, keluarga lain tidak melakukan apa-apa, hanya menonton saja. Keluarga di belakang keluarga Zhou juga tidak melakukan apa-apa. Meskipun ibu kota provinsi Tianxing adalah bagian besar dari lemak, Qiaoba sudah mati, dan naga tidak memiliki pemimpin. Jika mereka dapat memenangkan ibu kota provinsi, itu akan menjadi bagian dari lemak rakus untuk keluarga besar utara. Tapi tidak ada yang berani bertindak gegabah. Tidak mungkin, nama tuan besar keluarga Mo, Situ Haoran, bukan lelucon. Oleh karena itu, sekarang semua orang hanya mengambil sikap menunggu dan melihat, ingin melihat seperti apa akhir dari keluarga Great Master of Mo dan Great Master Sword Saint di sebelah Qiaoba pada akhirnya. 2 hari telah berlalu sejak Qiaoba meninggal. 12 orang telah meninggal dalam keluarga Mo dalam 2 hari. Ada 5 dari mereka, yang telah menjabat sebagai andalan keluarga Mo. Mereka adalah tokoh yang sangat penting. Mereka semua mati sekarang. Mereka dibunuh oleh Master Pedang dan disegel tenggorokan mereka dengan pedang. Selain Master besar, bahkan Master yang kuat seperti ayam lemah di tangan Master Pedang yang tersembunyi. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Semua orang tahu bahwa Juggernaut sedang membalas dendam Qiaoba dengan membunuh keluarga Mo dengan begitu ceroboh. Keluarga Mo hari ini telah memasuki status siaga tingkat pertama. Kemudian, saat membunuh seorang putra patriark Mo, Juggernaut bertemu Situ Haoran, dan keduanya bertarung langsung. Juggernaut terluka dan melarikan diri. Meskipun Sword Saint terluka, putra patriark Mo juga terluka parah oleh Sword Saint. Kehidupan dan kematiannya tidak diketahui sekarang. Semua orang di keluarga Mo dalam bahaya. Qiaoba, jika kamu dapat memiliki saudara seperti itu, bahkan jika kamu mati, kamu bisa bernafas lega. Li Dong menghela nafas. Dengan kemampuan Juggernaut, kemanapun dia pergi, dia bisa menjadi penguasa satu pihak. Tapi dia tidak melakukan ini. Sebaliknya, dia pergi ke utara tanpa ragu-ragu, dan memilih untuk konflik dengan keluarga Mo. Ini benar-benar memperlakukan Qiaoba sebagai saudara kepercayaan. Li Dong mengagumi pedang suci di dalam hatinya, tetapi dia juga tahu bahwa seharusnya ada kecelakaan antara Dewa Pedang dan keluarga Mo, dan harus ada hasil dalam 2 hari ini. Pada saat itu, setelah keluarga Mo telah selesai dengan Juggernaut, mereka pasti akan memfokuskan kembali perhatian mereka pada provinsi Skyxing. Dan tubuh Qiao. Bagaimanapun, keluarga Mo dibunuh oleh pedang suci. Jika keluarga Mo tidak membalas, itu akan menjadi hal yang aneh. Bekas luka, perintah untuk turun, biarkan saudara-saudara bersiap untuk 2 hari ini, tidak ada kecelakaan, 2 atau 3 hari kemudian, akan ada musuh yang kuat. Li Dong memanggil Scar dan memerintahkan. Cahaya di mata Scar berkedip, ya, kakak. Pada saat ini, semua orang memperhatikan keberadaan Juggernaut. Namun, 2 hari kemudian, Juggernaut tidak memiliki berita sama sekali, dan dia tidak muncul lagi, dan dia tidak tahu apakah dia terluka sampai mati oleh Situ Haoran atau bersembunyi. Keluarga Mo bahkan mengeluarkan surat perintah buronan. Dengan harga yang besar sebagai hadiah, selama seseorang bisa menginformasikan keberadaan Juggernaut, dia bisa mendapatkan hadiah yang besar.
Segera setelah perintah buronan keluar, seluruh lingkaran bawah tanah di utara bergerak satu demi satu dan mulai mencari Juggernaut. Bersambung.